Dulu dia puncak segalanya di tahun 2003 Masehi sebagai dokter Dewa Huaxia. Ahli obat dan racun yang tak tertandingi, lalu tiba-tiba berpindah dunia masuk ke tubuh gadis rendahan yang sering dihinakan. Meskipun lahir dari garis keturunan utama, gadis ini benar-benar tidak punya bakat kultivasi sama sekali. Di dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Hidupnya penuh siksaan sampai mati. Tapi tiba-tiba mayat yang sudah tidak bernapas itu hidup kembali. Saat membuka mata, seorang pria mesum mencoba menyentuhnya. Para bajingan itu kaget bukan main. Apa kau hantu? Kenapa belum mati? Junjia mengusap mulutnya dengan bosan. Siapa orang bodoh yang mengutukku? Bahkan jika kalian semua mati, aku tidak akan. Melihat dia bukan hantu, para pria itu langsung menunjukkan watak aslinya. Ingin melakukan sesuatu yang lebih liar pada si cantik yang hidup lagi ini. Mereka tidak tahu kalau Junjia di depan mereka ini benar-benar kejam. Sudah lama sekali tidak ada yang berani meremehkannya. Saat salah satu pria mencoba menyentuh bahunya, pria itu tiba-tiba terlempar jauh karena sikutan keras dengan putaran hebat yang bikin semua orang terpana. Dua pria lainnya bengong. Junjia yang mereka kenal hanyalah sampah tak berguna. Bagaimana mungkin dia punya kekuatan untuk melumpuhkan pria dewasa dengan tangan kosong? Junjia mendekat perlahan dengan wajah dingin lalu bergumam. Di tahun 2003, banyak negara melakukan sterilisasi kimia bagi orang-orang seperti kalian. Jujur saja, bagiku itu terlalu manusiawi karena dalam aturanku, siapapun yang menghinaku harus mati. Kemanapun dia melangkah, kehancuran mengikuti. Sejak terlahir kembali, dia bersumpah tidak akan pernah menjadi korban lemah yang membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Tapi takdir selalu datang saat tidak terduga. Di hari pertamanya, seorang pria berambut putih yang terikat rantai besi di kedalaman jurang bawah tanah hampir menghancurkan segelnya. Dengan dentuman keras bumi berguncang. Tak kuasa menahan kegirangan akan kebebasan, dia melesat ke permukaan. Di saat bersamaan Junjia tidak sengaja terpeleset dan jatuh tepat ke dalam jurang bawah tanah itu. Pria berambut putih itu mematung, bingung melihat ada wanita yang jatuh dari langit. Dan kenapa wanita itu punya senyum sinis di wajahnya. Sedetik kemudian, wanita itu mendaratkan kakinya tepat di wajah pria tersebut. Maaf ya, tampan. Rantai itu seketika membelit kembali tubuh pria berambut putih tersebut. Rencana yang dia susun selama 1000 tahun lebih gagal begitu saja. Dia tidak terima. Ini sungguh menyebalkan. Jadi, tepat saat tangan Junjia hampir mencapai permukaan, dia mengulurkan tangan, mencengkeramnya dan menariknya kembali ke bumi, membuat mereka berdua terjun ke danau bawah tanah. Sejak saat itu, takdir mereka terikat. Mereka malah berciuman di bawah air. Lebih gila lagi, pria berambut putih itu tampak terobsesi dengan rasa dari wanita ini. Wangi manis yang terpancar dari jiwanya membuat darah di seluruh tubuhnya mendidih, mendesaknya untuk melahap wanita itu. Mata Junjia terbuka lebar. Sadar telah dipermainkan, dia menggigit pria berambut putih itu dengan ganas. Mendorongnya dengan sekuat tenaga dan berenang cepat ke permukaan untuk menghirup udara segar. Menahan napas terlalu lama hampir membuatnya tewas tepat saat dia sampai di dunia ini. Tapi sedetik kemudian, tangan besar terulur dari dalam air. Pria berambut putih itu mencengkeram lehernya dan bertanya, "Berani sekali kau merusak rencanaku? Siapa sebenarnya kau?" Menatap mata emas pria itu, Junjia merasakan bahaya. Tapi saat bertanya nama pada seorang wanita, bukankah harusnya kau perkenalkan dirimu dulu? Itu etika dasar. Pria itu langsung murka. Wanita, kau membuatku disegel lagi, dan kau bicara padaku soal etika. Katakan, apa yang harus kulakukan untuk memadamkan api di hatiku? Junjia mengangkat tangannya pasrah. Karena sudah terjadi, meski kau membunuhku sekarang, itu tidak akan mengubah apapun. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Penasaran karena wanita ini tidak takut dan berani menawar, dia menyuruhnya bicara. Dengan penuh percaya diri, Junjia berkata, "Kau bantu aku naik ke atas, dan aku akan melepaskanmu." Pria itu tertawa dingin. "Jangan sombong. Apa menurutmu segel ini bisa dipatahkan semudah itu?" Junjo mengamati sekeliling. Jurang bawah tanah itu berisi array 2 lapis, 8 patung ciling dan rantai besi. Formasinya persis seperti pola bagua dari dunia asalnya dulu. Meskipun rumit, array ini tak melenceng dari pakem 5 elemen dan bagua. Memecahkannya sama sekali bukan masalah. Tapi, pria yang disegel dengan array sekuat ini jelas bukan orang sembarangan. Sangat berbahaya. Namun, jika dia bisa menjinakkannya, pria ini bisa jadi sekutu yang tangguh nanti. Pria itu tiba-tiba mendekat mengira Junjo sedang mencari jalan kabur. Junjo segera meluruskan niatnya dan menunjuk titik inti array tersebut. Begitu inti itu hancur, segelnya akan lepas. Pria itu sedikit terkejut. Segel yang tak bisa ia pecahkan selama 3000 tahun, kini dibongkar santai oleh wanita ini. "Siapa namamu?" tanyanya. Junjo memberikan senyum profesional dan menjawab, "September."
Pria itu terkekeh dan menyetujui kesepakatan itu. Bantu aku hancurkan area ini. Aku akan membawamu kemanapun kau mau. Begitu kesepakatan tercapai, Junjo melempar belati tepat ke inti area Chiling. Patung-patung itu seketika hancur dan rantai pengikat pria itu lenyap. Detik berikutnya, ruang di dalam gua itu mulai runtuh, bebatuan besar menghujani posisi Junjo. Tepat pada waktunya, pria itu mendekap Junjo, menghancurkan bebatuan, dan melesat ke atas dengan kecepatan kilat, keluar dari jurang yang runtuh. Junjo benar-benar takjub melihat pria itu terbang sambil menggendongnya. Setelah mendarat aman, Junjo menuntaskan bagiannya. Pria itu bertanya, "Kau ingin pergi kemana?" "Kembali ke keluarga Jun di kota Fenglo." Saat ini, nona kedua keluarga Jun, Jun Changkyun, sedang membakar kamar Junju. Dialah yang mengikuti ide kakaknya untuk menyingkirkan Junju selamanya. Bagaimanapun, Junjo hanyalah sampah. Tidak akan ada yang peduli jika dia mati. Kalau ditanya, mereka tinggal bilang Junju tidak sengaja menyenggol lilin dan terbakar sampai mati. Tiba-tiba, sebuah batu terbang dari kejauhan dan menghantam wajah pelayan itu. Apa mereka melihat hantu? Bagaimana mungkin Junju belum mati? Jun Changkyun tidak percaya pada matanya sendiri. Junju langsung membalas dengan tamparan keras untuk memastikan apakah dia sedang bermimpi. Satu tamparan jelas belum cukup. Padahal Jun Changkyun sendiri yang melempar Junjo ke jurang. Melihatnya berdiri di sana tanpa cedera sedikit pun benar-benar tidak masuk akal. Junju terpaksa menamparnya lagi. Sekarang Jun Changkyun akhirnya yakin ini bukan mimpi. Dia menerjang Junju. Tapi Junjo bukan lagi gadis lemah yang dulu. Bagaimana mungkin Jun Changkyun mengalahkan Dokter Dewa Junju? Kekuatan fisik yang aneh ini membuat Jun Changkyun kembali curiga. Apa Junjo yang berdiri di depannya ini adalah roh pendendam yang datang untuk menuntut nyawa? Memaksa diri untuk tetap kuat, dia memerintahkan pelayannya untuk membunuh Junju. Sekelompok orang menyerbu, tapi dihabisi Junju dalam sekali gerak. Jun Changkyun masih tak percaya, terus mengumpatnya sebagai sampah. Junjo menginjaknya ke tanah, bersiap memotong lidah yang hanya bisa mengeluarkan kata-kata keji itu. Rahang Jun Changkyun dipaksa terbuka. Saat belati itu hampir menyentuh lidahnya, kemunculan patriark keluarga Jun, Jun Letian, menghentikan gerakannya dan memerintahkan dia melepaskan Jun Changkyun. Apa Junjo terlihat seperti korban yang polos? Jun Letian mungkin tidak pernah menyangka Junju yang seharusnya sudah mati muncul di sini, mengira dia masih gadis lemah yang mudah ditindas. Tapi kenapa pula Junjo harus menurut? Hanya karena dia kepala keluarga cabang? Sesuai aturan, Jun Letian harusnya memberi hormat pada Junju, nona muda dari garis keturunan utama. Tentu saja, Jun Letian menolak. Dia malah mengejek Junjo sebagai kegagalan total yang bahkan tidak bisa menarik energi roh, tapi berani mengaku nona sah. Orang tuanya sudah tiada, dan keluarga utama tidak ingin memelihara beban tak berguna, itulah kenapa dia dibuang ke cabang. Bahkan perintah untuk membunuhnya datang langsung dari sang matriark keluarga utama. Junju yang asli benar-benar menjalani hidup yang menyedihkan. Junju akhirnya tahu siapa dalang sebenarnya di balik kematian pemilik tubuh asli ini, sang matriark keluarga utama. Tanpa diduga, Jun Litian memerintahkan untuk menghabisi Junjo. Dua sosok muncul, diselimuti cahaya biru dan ungu, langsung menerjang ke arahnya. Junjo menatap cahaya itu. Apa mereka pengawal roh, pria tampan yang bersembunyi di balik bayang-bayang menawarkan bantuan? Tapi Junjo menolak mentah-mentah. Dia bahkan tidak menganggap remeh para kacung rendahan itu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia melemparkan segenggam jarum perak, membuat salah satu pengawal roh itu berubah jadi bantalan jarum, sementara yang lain terluka parah. Sekarang tinggal Jun Litian dan putrinya. Dia bukan lagi Junjo yang dulu lemah dan tak berguna. Sikap Jun Litian berbalik 180 derajat. Dia mulai berkelit, mengaku dipaksa oleh sang matriark keluarga utama untuk melenyapkan Junjo yang asli. Dari balik pepohonan, pria tampan itu mengamati drama tersebut. Tidak diragukan lagi, Ju kecilnya ini benar-benar luar biasa keren. Junjo menyebutkan rumahnya sudah hangus terbakar, dan dia tidak punya tempat berteduh. Jun Litian langsung berjanji akan membersihkan paviliun Danau Timur untuknya. Padahal, dia hanya menahan malu sementara, menunggu celah untuk menghabisi Junjo nanti. Tepat saat Jun Litian hendak pergi, Junjo memanggilnya kembali. Dia menuntut Jun Litian memberi hormat di depan nona keluarga utama menggunakan tata krama kepala keluarga cabang. Jun Litian patuh. Lalu, dia diperintahkan memadamkan api yang dibuat oleh putrinya sendiri. Jun Litian tak punya pilihan selain setuju, meski amarahnya sudah diambang batas. Tapi ini belum usai. Junjo menancapkan jarum perak ke tubuh putri Litian, Jun Chengyan. Jarum itu akan membuat bagian dalam tubuhnya terasa terbakar hebat setiap hari. Itu adalah hukuman setimpal karena telah melenyapkan sang pemilik tubuh asli. Mengenai lidah Jun Chengyan, karena Junjo sudah berjanji akan memotongnya. Dia tak akan menarik kata-katanya.
Jun Litian meringis, menahan penghinaan, tampak ingin sekali menerjang dan menyeret Junjo bersamanya. Setelah semua beres, Junjo meregangkan punggungnya dengan santai. Tidur yang tak nyenyak semalaman membuat tubuhnya terasa pegal. Saat ini, tubuhnya sangat mudah lemas hanya karena sedikit tenaga yang dikeluarkan. Dia perlu merawat tubuh ini, melakukan pembersihan meridian dan penempaan sumsum untuk mengembalikan kekuatan puncaknya. Tiba-tiba, tangan pria itu mendarat di bahunya. Dia menuntut penjelasan kenapa Junjo berbohong dan menyebut namanya September. Junjo berargumen mereka tidak dekat, jadi buat apa nama aslinya diumbar? Pria tampan itu membisikkan namanya, Mo Wiyue. Sekarang mereka sudah kenal. Junjo menipunya, tapi dia pikir nama September itu cukup manis. Nama mereka berdua sama-sama mengandung karakter untuk bulan. Bukankah itu berarti mereka memang sudah ditakdirkan bersama? Bagaimana kalau anak mereka nanti diberi nama itu? Junjo pikir, otak pria ini sudah korslet. Mereka cuma membuat kesepakatan. Dia tidak setuju untuk menjual dirinya. Jangankan anak, punya pasangan pun dia tidak minat. Baru kali ini Mo Wiyue bertemu orang yang bicara blak-blakan padanya. Dia teringat aksi Junjo menghabisi lawan tadi dan memperingatkannya agar tidak memaksakan diri ke depannya. Apapun yang Junjo inginkan, dia akan melakukannya. Tapi Junjo tetap bersikeras mereka tidak sedekat itu. Mo Wiyue menempel padanya seperti lem super, benar-benar mustahil untuk dilepaskan. Sementara itu, Jun Litian yang murka kembali ke kediamannya. Dia yakin gadis sialan bernama Junjo itu telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Dia menipu semua orang. Jelas dia bukan sampah. Tapi sang matriark keluarga utama memerintahkannya untuk membunuh Junjo. Dia harus patuh agar tidak dihukum. Namun, dua pendekar roh tingkat 1 yang dia bawa justru dihabisi oleh gadis itu. Apa dia? Sang kepala keluarga. Harus turun tangan sendiri untuk melawannya. Belum tentu dia menang. Seseorang mengingatkannya bahwa dia masih punya Nona Wan Er. Wan Er adalah pendekar roh tingkat 2. Menghabisi Junjo akan semudah mengiris sayur. Jun Litian mendapat pencerahan. Dia langsung mengirim merpati pos untuk memanggil Wan Er, lalu bergegas menuju kamar putrinya, Jun Chengyan. Jun Changqian menahan rasa terbakar yang menyiksa di sekujur tubuhnya. Rahangnya baru saja dipasang kembali, jadi dia tidak bisa bicara. Benar-benar sebuah penderitaan dalam diam yang sangat menyesakkan. Mengetahui Jun Leiyuan sedang kesusahan membuat Jun Zhou merasa sangat senang. Mo Wuya terus menempel seperti perangko, bersikeras menginap di kamar sebelah. Jun Zhou yang lemah tidak bisa melawannya, apalagi mengusirnya. Padahal awalnya dia ingin memanfaatkan Mo Wuya sebagai sekutu. Namun perasaan kehilangan kendali atas segalanya ini sungguh mengerikan. Setelah Mo Wuya pergi, Jun Zhou terbaring sendirian saat gelang miliknya bersuara, memperkenalkan diri sebagai Xiao Wu, penggemar nomor 1 Jun Zhou. Gelang ini selalu dia pakai sebelum berpindah dunia, dan sekarang menjadi satu-satunya penghibur di dunia asing ini. Dia mengeluarkan Xiao Wu dari gelang itu dan mulai menginterogasinya, mencari tahu apakah kepindahannya kemari ada hubungannya dengan benda itu. Tapi Xiao Wu menjelaskan bahwa saat ledakan bom terjadi, dia hanya sempat menempel pada jiwa Jun Zhou, tanpa tahu bagaimana mereka akhirnya terbawa ke dunia ini secara tidak sengaja. Lagi pula, mereka mungkin tidak bisa kembali lagi. Tubuh asli Jun Zhou sudah hancur lebur menjadi abu. Mendengar itu, Jun Zhou tidak tampak terlalu sedih. Di dunia lama, dia hanyalah yatim piatu tanpa keluarga yang hidup sendirian hingga akhir hayat. Satu-satunya yang menemaninya hanyalah kecerdasan buatan Xiao Wu. Sekarang, pemilik asli tubuh ini memiliki kehidupan yang sangat tragis, tanpa orang tua, dan terus-menerus dirundung. Tapi sejak Jun Zhou mengambil alih tubuh ini, dia bertekad untuk menjalani hidup dengan jauh lebih baik. Xiao Wu memeriksa takdir pemilik asli Jun Zhou. Pada usia 12 tahun, saat diketahui dia tidak bisa berkultivasi, dia langsung dibuang dari keluarga utama ke keluarga cabang untuk berjuang hidup sendirian. Namun dia tidak menyangka, ibu suri keluarga utama bahkan memerintahkan pembunuhannya. Akar masalahnya adalah ayahnya yang luar biasa hebat. Saat masih hidup, beliau adalah pria kuat yang sangat disegani. Berkat ayahnya, Jun Zhou bahkan sudah dijodohkan dengan putra mahkota sejak sebelum lahir. Sayangnya, kematian sang ayah membuatnya kehilangan perlindungan yang paling berharga. Ibu suri keluarga utama ingin putri kandungnya sendiri yang merebut posisi tersebut, yang pada akhirnya memicu upaya pembunuhan terhadap pemilik asli tubuh ini. Plot melodramatis yang sangat klise. Bahkan sinetron murahan pun tidak akan sudi menayangkannya. Diperlakukan sekejam itu oleh keluarga Jun hingga nyaris mati membuat Xiao Wu merasa murka demi Jun Zhou. Namun Jun Zhou tidak berniat meninggalkan keluarga Jun. Dunia ini sangat berbeda dengan dunianya yang dulu. Di sini ada ahli spiritual, dan mereka yang bisa berkultivasi mampu hidup hingga ratusan tahun. Praktik medis di dunia ini pastilah sangat berbeda.
Dalam ingatan pemilik asli, sama sekali tidak ada konsep mengenai keterampilan medis. Dia perlu memanfaatkan identitas keluarga Jun untuk beradaptasi dengan dunia ini. Bagaimanapun juga, kekuatan adalah kebenaran yang mutlak. Meski tubuh ini sekarang dianggap sampah, di tangan Dr. Jenius Jun Jeo, dia akan mengubah dirinya menjadi seorang ahli. Jun Jeo mengaktifkan teknik HTS untuk mengecek pemulihan tubuhnya. Sayang, tubuh ini terlalu lemah. Bergantung pada energi spiritual hanya mengembalikan sedikit stamina. Dia harus segera mencari tanaman obat untuk memperkuat fisiknya. Begitu Xiao Wu melihat ekspresi serius Junzhou, dia langsung kegirangan dan berceloteh tanpa henti. Junzhou menangkap dan mengelusnya seperti kucing untuk menenangkan diri sejenak. Tekstur permukaannya sungguh luar biasa, sangat memuaskan. Saat itu pelayan Biluo, yang sebelumnya berdiri di samping Jun Tianqian, tiba-tiba menerobos masuk ke kamar, memohon agar Nona Junzhou mengampuninya dan mengizinkannya kembali melayani. Dia berjanji tidak akan berani berulah lagi. Padahal di dalam hati, dia berpikir kalau bukan karena perintah majikan untuk memata-matai, sampah seperti Junzhou bahkan tidak layak mendapatkan permintaan maaf. Namun, Junzhou bahkan belum membalas perbuatan Biluo yang meracuninya tadi. Sekarang, si pelayan itu malah datang sendiri menjemput masalah. Junzhou pura-pura memaafkannya, tapi tepat saat Biluo merasa puas bisa membohongi Junzhou yang bodoh, Junzhou mencekokinya dengan sebuah pil. Biluo tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa menyiksa di seluruh tubuhnya. Pandangannya perlahan meredup saat kesadarannya mulai menghilang begitu saja. Mo Wiwe muncul dan bertanya apa yang dilakukan Junju pada pelayan itu. Junju mengaku itu pil boneka mayat, siapapun yang menelannya akan menjadi boneka patuh. Mo Wiwe tampak benar-benar terpesona. Dia tidak percaya pil seefektif itu ada. Biluo sendiri kini telah berubah menjadi boneka. Junju langsung memerintahkannya untuk memata-matai keluarga Jun Leidian. Saat Biluo terhuyung pergi, Mo Wiwe terus menatapnya. Junju menyadari ketertarikan itu dan bertanya apakah dia ingin tahu rahasia pil tersebut. Dia mendekat pada Junju seperti anak kecil yang penasaran, bertanya apakah Junju mau memberitahunya. Tentu saja Junju menolak. Ini rahasianya, kenapa dia harus berbagi dengan orang lain? Tapi saat mendengar itu rahasia sang gadis kecil Ju, mata Mo Wiyue berbinar penuh semangat. Dia ingin menukarkan rahasianya sendiri demi rahasia milik Junju. Junju sama sekali tidak tertarik pada rahasianya. Pria itu akhirnya pergi dari ruangan. Sikap Junju membuat Mo Wiyue semakin terobsesi pada jiwanya yang begitu menggoda dan sulit dikuasai. Tanpa diduga, Junju bertemu seorang dokter gadungan yang sedang mengobati penyakit. Demi menjaga reputasi, Dr. Jiao bersikeras penyakit tuan muda itu sudah tidak bisa disembuhkan. Dia menyuruh keluarga menyiapkan pemakaman. Junju berdiri di sana dan menegurnya sebagai penipu. Tuan muda itu punya fisik yang sangat lemah, tapi jamur roh api itu terlalu keras. Dr. Jiao bukan menyelamatkan, melainkan mencelakakannya. Jika keterampilan medisnya buruk dan terjadi kesalahan, dia seharusnya memperbaiki bukan malah lari dari tanggung jawab. Mempermainkan nyawa orang dan tidak punya etika membuat dia tidak layak jadi dokter. Dr. Jiao menolak mengaku salah dan justru memprovokasi Junju. Dia menantang Junju untuk menyembuhkannya sendiri jika benar-benar tahu ilmu kedokteran. Junju mencibir, lalu menerima tantangan sombong itu. Dia mendekati tuan muda yang menderita penyakit dingin itu. Junju mengeluarkan esensi jamur roh api dan memberi obat. Dr. Jiao menonton dengan gugup. Tuan muda perlahan membuka mata, tubuhnya terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dia menanyakan nama Junju, dan menerima resep pil peningkat energi untuk memperbaiki fisiknya. Resep itu adalah rahasia besar setiap alkemis. Dia kaget Junju memberikannya begitu mudah, padahal bagi Junju pil biasa itu tidak langka. Tuan muda itu benar-benar dibuat terkesan. Junju ingat tujuannya membeli herbal, jadi dia segera bergegas ke toko obat. Menatap sosoknya, pipi tuan muda itu memerah tipis. Dia bingung apa dia sudah pulih, atau justru tertular penyakit lain. Saat Junju pergi, tuan muda itu memanggilnya, memperkenalkan diri sebagai Yun Chao, dan memberikan liontin giok pribadinya. Dr. Jiao sangat terkejut. Pemuda ini ternyata tuan muda keluarga Yun dari ibu kota. Dr. Jiao mencoba kabur tapi tertangkap. Junju menerima liontin giok itu dan pergi dengan perasaan senang. Yun Chao menatap punggungnya, bertanya-tanya apakah mereka akan bertemu lagi. Saat mandi, dia menggunakan cairan obat dan teknik es dari masa lalu untuk menyerap energi roh. Tepat saat itu, Jun Changkyun tiba-tiba menerobos masuk bersama sekelompok orang, setelah lama menderita kesakitan. Kini setelah bisa bangun dari tempat tidur, dia bertekad membunuh Junju. Kelompok itu menyerbu ke arah Junju yang masih di dalam bak mandi. Junju hanya melambaikan tangan, memercikkan air yang menjatuhkan Jun Changkyun dan antek-anteknya. Dia meraih jubah, berjalan santai ke arah Jun Changkyun, dan mencubit wajah kecil itu. Jun Changkyun mundur ketakutan.
Demi memastikan kematian Junjo, dia membawa lebih banyak orang kali ini. Para pelayan menerjang Junjo dengan bilah pedang. Tapi tiba-tiba tercakar oleh cakar misterius yang muncul entah dari mana. Benar, itu ulah Xiao Wu. Jangan pernah menganggapnya sekadar binatang roh imut yang cuma bisa bertingkah menggemaskan. Junjo memutuskan memberi Xiao Wu ikan kering ekstra sebagai hadiah. Tiba-tiba, Jun Changkyun menyambar pisau dan menerjang Junjo. Dia tidak mau jadi bisu selamanya. Dia harus memaksa Junjo menyerahkan penawar racun itu. Tapi bagaimana mungkin dia bisa membunuh Junjo? Kekuatan Junjo terasa jauh lebih besar dari sebelumnya. Junjo tersenyum tipis. Dan Jun Changkyun menjerit kesakitan luar biasa. Tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan. Tahu tidak kenapa Junjo tidak langsung menghabisinya saat itu juga. Dulu saat Jun Changkyun melempar Junjo ke jurang, semua anggota tubuh aslinya patah dan dia tidak bisa bicara. Ditinggal menunggu ajal di antah berantah, pemilik asli tubuh itu menderita nasib yang jauh lebih buruk dari kematian. Junjo ingin Jun Changkyun benar-benar merasakan pengalaman yang sama persis. Dalam keadaan bisu, dia dilempar ke depan pintu Jun Letian sebagai peringatan bagi siapapun yang berani mengusik Junjo. Xiao Wu memungut kantong yang dijatuhkan Jun Changkyun tadi. Isinya batu roh untuk membantu kultivasi. Tapi jumlah sekecil ini tidak akan cukup bagi kebutuhan kultivasi Junjo. Untungnya, dari ingatan pemilik asli, dia tahu persis di mana harus mencari lebih banyak. Di luar kota Fengluo, ada tambang batu roh yang mengadakan acara batu mentah setiap tanggal 15. Perjudian batu adalah spesialisasi Junjo. Hari ini kebetulan tanggal 15, jadi dia masih punya waktu untuk sampai ke sana. Sementara itu, melihat Jun Changkyun terkapar, Jun Letian murka besar dan berniat melabrak Junjo. Dia bertanya pada pelayan Biluo kapan Wan Er akan kembali ke kediaman. Biluo menjawab Nona Wan Er telah mengajak Tuan Junlei ke acara penilaian batu dan akan segera kembali. Jun Letian berteriak murka bahwa Junlei adalah kepala pelayan utusan Ibu Suri keluarga utama. Kali ini, mereka pasti akan mencincang Junjo, yang terkutuk itu menjadi ribuan keping. Dia memerintahkan Biluo segera melapor begitu Junjo muncul. Biluo mengangguk, senyum tipis tersungging di bibirnya. Jun Changkyun melihat ini dan mati-matian ingin memberitahu ayahnya bahwa Biluo telah berkhianat, tapi tenggorokannya tidak mengeluarkan suara. Dia hanya bisa pasrah melihat ayahnya pergi meninggalkan tempat itu. Saat ini, Junjo sudah tiba di lokasi acara penilaian batu. Sebuah kereta melesat cepat, membuat kerumunan berbisik bahwa itu milik keluarga Jun yang tidak boleh diganggu. Dari kereta turun wanita anggun berjubah biru, Jun Wan Er. Manajer toko batu segera berlari menyambut, terus-menerus menjilat padanya. Jun Wan Er memperkenalkan pria di sampingnya sebagai Tuan Junlei, pelayan dari keluarga utama di ibu kota, menyuruh manajer melayaninya dengan baik. Saat mengajak mereka masuk, manajer itu mengumpat pada Junjo yang berdiri di dekatnya. Menyebutnya pengemis yang menghalangi jalan tuan besar. Tapi Junjo menjawab dengan polos bahwa dia juga ke sana untuk ikut acara penilaian batu. Jun Wan Er tiba-tiba mendekat ke arah Junjo, mempermalukannya dengan tuduhan bahwa dia datang cuma buat cari pria kaya dan naik kelas sosial. Tapi melihat situasinya, dia sepertinya tidak menyadari bahwa wanita di depannya ini adalah Junjo. Sambil berjalan, Jun Wan Er melemparkan koin perak pecah ke belakang, membuat orang-orang memperebutkannya. Junjo dengan tenang angkat bicara, mempertanyakan keberaniannya pamer hanya dengan perak recehan seperti itu. Melihat itu, Junjo langsung melemparkan harta karun masif yang nyaris membutakan mata semua orang. Kalau mereka sampai melihat gunung emas dan perak di dalam ruang penyimpanan Junjo, mereka bisa mati ketakutan. Harga dirinya terluka. Jun Wan Er mengangkat tangan ingin memukul Junjo, tapi Yun Chao tiba-tiba datang, menangkap pergelangan tangannya. Dengan raut dingin, dia memberi peringatan keras, memaksa Jun Wan Er dan manajer itu mundur. Yun Chao menuntut Jun Wan Er segera minta maaf pada temannya, Junjo. Kerumunan terperangah mendengar kabar bahwa Junjo ternyata berteman dengan Tuan Muda Yun. Tapi Jun Wan Er masih belum mengenali sosok itu. Dia malah berteriak, menuduh Junjue yang melempar batangan emas duluan. Dia memaksa Junjue minta maaf atau bertaruh lewat judi batu giok. Taruhannya gila yang kalah harus berlutut, minta maaf, lalu merangkak pergi. Yun Chao mau ikut campur tapi Junjue menghentikannya dan menerima tantangan itu. Aturan judi batunya sangat simpel. Keduanya memilih batu mentah, yang dapat batu roh paling mahal menang. Kalah berarti berlutut, minta maaf, lalu merangkak pergi. Jun Wan Er tampak sombong, tapi Junjue diam-diam menyeringai licik. Yun Chao mendadak menarik lengan Junjue, memintanya untuk ikut serta. Dia merasa bisa membantu, tapi Junjue menyuruhnya tenang, dia tidak akan kalah. Jantung Yun Chao berdebar kencang lagi, meski dia masih ingin memastikan kemenangan Junjue. Faktanya, di dunia asalnya, Junjue punya kemampuan melihat isi inti batu mentah. Bagi dia,
Judi batu ini terasa seperti ujian buku terbuka. Sama sekali tidak susah. Tak lama, keduanya memilih batu, dan Yun Chao sudah menyiapkan segalanya untuk Junjue. Potongan pertama batu Junwan R memamerkan pola tingkat atas dan warna hijau zamrud terlihat sangat mahal. Tapi saat batu itu dibelah total, suasana mendadak sunyi senyap. Ukurannya besar, tapi sayang. Isinya benar-benar tidak berguna. Wajah Junwan R langsung gelap, tapi batu Junjue beda cerita. Hari itu ada perjamuan keluarga, dan Junjue diundang hadir. Meski begitu, dia yakin itu kemungkinan besar adalah jebakan. Dia sempat merasa ada seseorang di luar jendela. Tapi saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Leng Yuan, bawahan Mo Wuyo, menyeka keringat dingin di dahinya. Dia menyalahkan intuisi Junjue yang menyeramkan. Meskipun Mo Wuyu memerintahkannya menjaga Junjue diam-diam, dia tidak menyangka gadis dengan kultivasi rendah itu bisa mendeteksi keberadaannya. Dia harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Balik ke kamar, Junjue menemukan Jun Lietian mengirimkan baju dan perhiasan untuk perjamuan. Melihat gaun merah darah itu, Junjue membatin setidaknya noda tidak akan terlihat jelas. Di halaman megah Haitang, kerumunan menunggu Junjue yang terlambat. Tepat saat itu, Junjue muncul dengan gaun merah yang memukau. Melihatnya, Junwan R murka. Tidak bisa melupakan penghinaan saat judi batu tadi. Ketegangan di antara keduanya terasa sangat panas. Dendam lama dan utang baru bakal diselesaikan sekaligus. Junlei memarahinya dan menyuruhnya berlutut untuk minta maaf. Junjue membalas bahwa Junlei hanyalah anjing peliharaan keluarga utama. Apa haknya menyuruh Junjue berlutut dan minta maaf? Mengamuk, Junlei mengumpulkan energi roh tajam dan mencoba memukulnya. Bersembunyi di balik bayang-bayang, Leng Yuan bersiap menyerang. Tapi dia terkejut, Junlei terpental hanya dengan satu tamparan dari Junjue. Junwan R pun ikut syok. Junlei itu master roh tingkat 2, tapi dia tak berdaya melawan Junjue. Dari tanah, Junlei berteriak menyuruh para pelayan menyerang. Saat Leng Yuan ragu untuk ikut campur, Mo Wuyue mendadak muncul. Dengan wajah muram, dia bertanya kenapa Leng Yuan cuma diam. Dia memerintahkan untuk melindungi Junjue, bukan malah menonton pertunjukan. Leng Yuan beralasan dia tidak punya waktu untuk bertindak. Mo Wuyue memutuskan mengabaikannya. Tahan dulu. Tutup kediaman Jun. Hidup atau mati, tidak ada yang boleh keluar. Para pelayan dihabisi, dan yang disebut Tuan Junlei tewas dalam satu serangan oleh Junjue. Seluruh kediaman Jun telah berubah jadi rumah jagal pribadi milik Junjue. Hanya Junwan R dan Jun Lietian yang tersisa. Junwan R mencoba menyalurkan energi rohnya, tapi tenaganya sudah lenyap. Junjue mengejek mereka yang baru menyadari situasinya sekarang. Saat menoleh, kabut tebal sudah menyelimuti. Jun Lietian bingung. Dia selalu menugaskan Biluo untuk memata-matai Junjue. Bagaimana mungkin dia punya kesempatan untuk meracuni mereka? Tapi Biluo ternyata sudah jadi bawahan Junjue. Dia sudah menyuruh Biluo meracuni air sejak lama. Siapapun yang terkena racun itu akan kehilangan seluruh energi rohnya. Karena Junju sudah menelan penawar racun, dia memerintahkan Biluo untuk mencekoki Junwan R dan Jun Laitian dengan pil pelarut mayat. Racun ini sangat mematikan. Begitu masuk ke tubuh, daging mereka akan terus membusuk kematian yang sangat mengerikan menanti. Junwan R mencoba mengancam Junju dengan nama keluarga utama. Tapi Junju, sedikit pun dia tidak takut. Dia memberi mereka satu pil penunda efek racun, lalu menyuruh salah satu kembali ke ibu kota untuk satu pesan. Junju akan segera pulang. Junwan R langsung menyambar pil itu dan menelannya, membuat Jun Laitian benar-benar putus asa. Wan R beralasan dia masih muda dan tidak boleh mati sekarang. Sementara Laitian sudah hidup cukup lama jadi dia harus mengalah dan memberinya kesempatan itu. Tanpa bicara lagi, dia langsung lari sekuat tenaga menuju ibu kota. Mo Wuyuyi tiba-tiba muncul sambil bertepuk tangan. Dia mendekat, mengamati si kecil Jiu untuk melihat apakah dia sudah berubah. Junju mendorongnya menjauh ingat, mereka tidak sedekat itu. Wuyuyi mendekat lagi, bertanya apa syaratnya agar dianggap dekat. Aura dominannya bahkan membuat Xiao Wu ketakutan. Lagi pula, semua racun tidak ada gunanya bagi dia. Ternyata kekuatan Mo Wuyuyi jauh melampaui dugaan Junju. Pria itu tiba-tiba tersenyum. Mereka sudah berciuman dan berpelukan. Apa mereka harus tidur bersama dulu baru dianggap dekat? Rayuan terang-terangan ini membuat Junju terdiam. Jalan terbaik? Mengabaikan dia saja. Junju menginjak tangan Jun Laitian. Karena tidak bisa menghajar Wu Yuyi yang lengket, dia melampiaskan amarah pada Laitian. Dia memerintahkannya bangun dan memimpin jalan. Ada lebih dari satu gudang harta di sini. Jika dia berani berbohong, satu tangan akan jadi taruhannya. Terpojok, Jun Laitian terpaksa menyerahkan semua harta. Meski gudang cabang keluarga ini tidak menyimpan banyak barang legendaris, ada beberapa herbal langka yang cukup bagi Junju untuk membersihkan meridian, memperbaiki dantian, dan akhirnya menjadi seorang spirit master.
Wu Yu bertanya kenapa Junju tidak menghabisi Wan Er dan yang lain sekarang juga. Kalau dia takut tangannya kotor, Wu Yu siap melakukan itu. Tapi bagi Junju, itu terlalu mudah buat mereka. Setidaknya, mereka harus merasakan siksaan racun pelarut mayat sebelum mati. Kalau tidak, bukankah racunnya jadi sia-sia? Dia berbalik dan bertanya kapan Wu Yu akan pergi. Tapi pria itu malah bersikeras tidur di kamar sebelah lagi. Hanya terhalang satu tembok, itu sama saja seperti berbagi kamar. Belum sempat Junju menolak, dia sudah masuk ke kamar sebelah. Junju sendiri sedang bersiap merombak tubuhnya. Dia telah meracik ramuan mandi khusus yang disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Ini demi mencapai efek maksimal pembersihan meridian. Hari ini, dia bertekad menjadi seorang spirit master. Dia menusukkan jarum perak ke titik akupunturnya, memaksa tubuhnya menyerap esensi ramuan mandi. Tekanannya terlalu besar Junju sampai memuntahkan darah. Tidak jauh dari sana, Mo Wuyu mencium bau amis darah. Dia masuk sendirian, melewati pelayan di bawah, dan melihat si kecil Jiu sedang memaksakan proses pembersihan meridian. Ini gila. Dia melepaskan gelombang energi spirit yang masif petir seketika menyelimuti seluruh kediaman Jun. Xiao Wu menatap Wu Yu dengan defensif, bertekad melindungi tuannya. Namun, Mo Wu Yu mengangkatnya dengan satu tangan, membiarkannya merasakan aura penindas dari seorang ahli tingkat atas. Tapi Wu Yu ragu. Si kecil Jiu tampaknya sangat menyukai kucing ini. Dia memutuskan melepaskannya. Jika proses ini berhasil, seseorang bisa terlahir kembali. Tapi jika gagal, nyawa taruhannya karena penyimpangan energi. Meridian Junju tersumbat total, mustahil berkultivasi. Jadi, dia menempuh jalan berbahaya ini demi jadi Spirit Master. Andaikan dia memberitahu Mo Wuyu keinginannya, pria itu pasti akan mencari cara paling aman di ujung dunia. Kenapa dia selalu keras kepala menanggung semuanya sendiri? Kenapa dia tidak mau mengandalkan pria itu sekali saja? Tapi Ju kecilnya, jiwa dan raganya milik dia seutuhnya. Pria itu takkan membiarkan satu luka pun menyentuh kulitnya. Saat hendak menolong, ia melihat rendaman obat yang dipakai Junju. Ini bukan ramuan biasa. Energi di dalamnya murni dan sangat kuat. Hanya efek agresif seperti ini yang mampu membersihkan meridian. Tapi rasa sakitnya, orang yang belum pernah merasakannya takkan pernah paham. Selama Junju mampu bertahan, ia akan terlahir kembali dengan bakat yang jauh lebih hebat. Tapi siapa di dunia ini yang bisa meracik obat pembersih meridian sehebat itu? Hanya 3 orang yang mampu. Namun ramuan ini bahkan lebih jenius dari karya ketiga orang itu. Dengan bangga, Xiao Wu bilang pada Mo Wuyu kalau ramuan ini diracik oleh tuannya sendiri. Mo Wuyu tertegun. Ju kecilnya punya terlalu banyak rahasia. Membuatnya penasaran, tapi dia bisa bersabar. Dia akan mengupas rahasia itu selapis demi selapis. Tiba-tiba, mata Junju terbuka lebar. Pembersihan meridian sukses besar. Tubuh ini sekarang resmi menjadi seorang spirit master. Namun karena energinya terkuras habis, dia tiba-tiba ambruk. Mo Wuyu bergegas menangkap tubuhnya. Junju menatap pria di depannya dengan wajah terkejut. Sesaat kemudian, Junju yang marah bertanya apa dia sudah puas melihat. Mo Wuyu tersenyum lalu memuji kulitnya yang bak giok. Wajahnya cantik dan gerak-geriknya anggun katanya, seumur hidup pun takkan cukup untuk memandangnya. Junjiu menendangnya dan menuntut penjelasan kenapa dia ada di sana. Mo Wuyu menjelaskan dia menjaga pintu untuknya dan memberi selamat atas keberhasilan Jiu kecilnya. Kemudian, karena penasaran dengan bahan langka yang dikumpulkan Junjiu, dia bertanya apakah dia seorang alkemis. Junjiu membenarkannya, tapi menyuruhnya segera pergi karena dia harus berganti pakaian. Setelah Mo Wuyu pergi, dia mengambil pakaiannya dengan marah karena terus digoda. Dia bersumpah, cepat atau lambat dia akan memukuli pria itu sampai mencari giginya di lantai. Tapi sekarang, dia belum bisa membaca tingkat kultivasi Mo Wuyu. Tunggu saja nanti. Sementara itu, Mo Wuyu terkejut karena Jiu kecilnya ternyata seorang alkemis. Dia memerintahkan Leng Yuan untuk mengumpulkan ramuan obat paling berharga. Semakin banyak semakin baik. Leng Yuan mengira Mo Wuyu ingin mulai belajar farmakologi. Padahal kenyataannya, dia hanya ingin memanjakan minat gadis itu. Karena Jiu kecilnya seorang alkemis, bukankah ramuan adalah hadiah yang sempurna? Di kediaman utama keluarga Jun, sang matron Shangguan Yurong sedang murka besar. Jun Wanner baru saja tiba. Karena takut Jun Lei mati, dia menceritakan seluruh situasi kepada sang matron. Putri matron itu sebentar lagi akan menikah dengan putra mahkota. Dia tidak boleh membiarkan gadis sampah Junjiu merusak segalanya. Tapi Junjiu kan tidak bisa berkultivasi. Bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda? Bagaimana dia bisa mengalahkan Spirit Master tingkat 2 seperti Jun Lei dan Jun Wanner? Jun Wanner juga menyebut Junjiu punya koneksi dengan keluarga Yun dan tuan muda kedua selalu membelanya. Mereka tidak tahu apakah ada hubungan terlarang di antara keduanya. Sang matron memberi perintah,
Sebelum Junjiu kembali, dia ingin reputasi gadis itu hancur berantakan. Dengan begitu, meski dia tidak membunuhnya sendiri, Junjiu takkan punya tempat untuk bertahan hidup. Junwaner tetap di ibu kota dan meminta alkemis keluarga untuk menyembuhkan racun pil pelebur mayatnya. Sementara itu, Junjiu sedang dalam perjalanan menuju ibu kota. Dengan susah payah, dia akhirnya berhasil lolos dari Mo Wuyu. Saat bersandar di pohon, sebuah persik jatuh. Pria itu, Mo Wuyu, ternyata berhasil menyusul lagi. Dia bahkan mengeluh Junjiu terlalu lambat. Dia sudah menunggu lama dan memetik persik untuknya. Meski Xiao Wu sangat menentang Junjiu bepergian dengan Mo Wuyu, dia tak mampu mengusirnya pergi. Lagi pula, Mo Wuye punya kekuatan yang luar biasa. Perjalanan jadi jauh lebih aman bersamanya. Ditambah lagi, wajah tampannya itu lumayan enak dipandang. Jadi dia membiarkannya ikut. Mo Wuye mengira Junji memujinya. Dia pun tiba-tiba mendekat. Kalau dia merasa wajah itu tampan, dia bisa makin dekat agar Junjie bisa melihat sepuasnya. Dia rela memuaskan mata itu seumur hidupnya. Akhirnya mereka sampai di ibu kota, tempat kediaman utama keluarga Jun. Rencananya mereka ingin sekadar berkeliling, tapi baru jalan sebentar, kerumunan orang di dekat kedai teh sudah menarik perhatian. Seorang pendongeng sedang bicara penuh semangat, mengarang cerita tentang wanita sampah keluarga Jun, Junji, yang katanya berselingkuh dengan pria liar. Mendengar itu, Xiao ingin menerjang dan menghajarnya habis-habisan. Tapi Junjie tetap tenang. Dia ingin dengar omong kosong apalagi yang keluar dari mulut orang itu. Pendongeng itu malah makin jadi. Menuduh Junjie bukan cuma tidur dengan satu pria, tapi banyak sekali. Langyan murka. Konsekuensinya pasti tidak akan main-main. Penonton terus bergosip, mencaci Junjie tidak punya malu dan mempermalukan keluarga dengan kata-kata paling kasar. Kemarahan Xiao sudah di ubun-ubun. Rasanya dia mau meledak saat itu juga. Tiba-tiba, beberapa batu raksasa jatuh dari langit dan menghantam kerumunan. Aura roh biru samar terpancar dari tubuh Mo Wuye. Setelah itu, dia menepuk pakaiannya, dan dengan santai bilang ke Junjie, cuacanya bagus sekali. Bagaimana kalau aku gendong Ju kecilku lalu kita bantai kediaman keluarga Jun saja? Junjie menatapnya. Cara Mo Wuye bicara soal membantai salah satu keluarga bangsawan besar Kekaisaran Tianlong dengan santai, bikin orang yakin dia benar-benar punya kekuatannya. Namun, Junjie menolak tawarannya karena membunuh mereka terlalu mudah. Rumor di ibu kota ini pasti ulah keluarga Jun sendiri. Menghabisi mereka saja tidak cukup. Begitu Junjie punya pijakan kuat di ibu kota, akan ada banyak cara untuk membuat keluarga Jun merasakan akibatnya sendiri. Mo Wuye menepati janjinya. Apapun yang ingin dilakukan Junjie, dia akan selalu mendukung Ju kecilnya itu. Di belakang mereka, orang-orang bergosip soal dokter biasa bernama Zhao He, dokter gadungan yang dulu itu, yang katanya menciptakan resep baru, pil peningkat energi Qi. Dia tiba-tiba jadi master alkimia yang hebat. Sekarang dia di pavilion alkimia, bahkan keluarga Yun dan putra mahkota berebut merekrutnya. Tapi, bukankah Junjie memberikan resep itu pada Yun Xiao? Kenapa tiba-tiba jadi milik Zhao He? Sepertinya dia harus mampir ke pavilion alkimia dulu. Tanpa sepengetahuannya, Mo Wuye diam-diam memanggil Long Yuan dan memerintahkannya menghabisi siapapun yang berani bicara buruk tentang Junjie. Mereka berdua tiba di pavilion. Masuk ke sana harus pakai token undangan. Memangnya mereka dapat dari mana? Mo Wuye tiba-tiba menggenggam tangannya dan menyuruhnya ikut. Mereka berdua melenggang melewati penjaga tanpa ketahuan sedikit pun. Dengan teknik menghilang milik Mo Wuye, mereka masuk dengan sangat sombong ke dalam pavilion. Mo Wuye berbisik, kalau kekuatannya nanti sampai level Master Dewa, dia juga bisa melakukan ini. Sayangnya, Junjie saat ini belum sadar kalau mencapai level Master Dewa butuh kekuatan yang mengerikan, level yang hanya bisa dikagumi oleh Master Roh biasa. Di dalam pavilion, semua orang sedang memuja-muja Zhao He. Kalau Junjie tidak datang ke ibu kota, dia tidak akan tahu kalau Zhao He mencuri resepnya dan mendalangi semua drama murahan ini. Di lantai 2, Yun Xiao berusaha menjelaskan pada kakaknya, Yun Zongjin, kalau Zhao He itu penipu. Tapi Yun Zongjin jauh lebih tenang. Dia melirik putra mahkota dan putri dari pihak matriark keluarga Jun. Zhao He sudah mencuri resep Junjie dan jadi master alkimia terkenal di Kekaisaran Tianzong. Keluarga Yun tahu resep itu curian, jadi mereka tidak mungkin merekrutnya. Tapi putra mahkota tidak tahu apa-apa. Begitu Zhao He disertifikasi, dia langsung bergabung dengan kubu putra mahkota Fang Tianqi. Sebentar lagi, para bangsawan di ibu kota pasti akan berebut menjilat kakinya. Hari ini, Zhao He resmi dilantik sebagai alkemis oleh tetua pavilion. Di atas panggung, dia berpidato penuh semangat soal betapa susahnya menciptakan resep itu benar-benar membodohi penonton. Termasuk sang putra mahkota dan Jun Yun Xiao yang ikut terpukau. Jun Yun Xiao bersumpah,
Kalau bisa menarik Zhao He ke pihaknya, pil kecantikan jadi miliknya. Putra mahkota juga janji. Begitu ibunya menangkap Jun Jiu, pertunangan mereka segera batal. Baginya, sebagai putra mahkota, bertunangan dengan sampah adalah sebuah penghinaan. Sayangnya, pernikahan ini perintah langsung sang kaisar, jadi dia tak punya kuasa mengubahnya. Sekarang, karena reputasi Jun Jiu hancur dan dituduh wanita murahan, dia bisa membatalkan pernikahan demi kehormatan kerajaan. Tepat saat itu, Jun Jiu melangkah masuk dan menyindir pidato Zhao He yang katanya mengharukan sampai bikin nangis. Dia secara terbuka menuduh Zhao He mencuri resep miliknya. Tapi penonton tak percaya, malah mengira dia cuma mau memeras Zhao He. Panik, Zhao He buru-buru menyuruh kerumunan menyeretnya keluar. Namun Jun Jiu bergerak cepat, sebuah serangan lutut mendarat telak, menjatuhkannya ke tanah. Zhao He masih saja keras kepala, menolak mengakui kebenaran. Jun Jiu lalu meminta tetua meminjamkan tanaman obat, tungku alkimia, dan satu orang saksi. Sang tetua ragu, tapi tiba-tiba Yun Chao menerobos kerumunan dan menyatakan dia punya semuanya. Melihat keakraban Yun Chao dan Jun Jiu, Mo Wu Yue cuma bisa tersenyum dingin dari kejauhan. Karena Zhao He mengklaim pil Ki Boosting itu karyanya, seharusnya pil buatan Jun Jiu nanti pasti lebih buruk. Tapi kenyataannya, pil yang dihasilkan Jun Jiu jauh lebih murni, bahkan melampaui keahlian sang tetua. Zhao He benar-benar kena tamparan keras di depan umum. Tiba-tiba Jun Yunshu maju, menuduh Jun Jiu diam-diam mencuri ilmu dari Zhao He. Dia mengklaim Zhao He sudah lama menciptakan pil itu, dan sekarang Jun Jiu cuma pura-pura jadi korban buat mencuri resepnya. Awalnya Jun Jiu tak langsung mengenali mereka berdua, tapi tiba-tiba rasa benci yang mendalam muncul di hatinya. Dia ingat mereka dalam kematian Jun Jiu yang asli. Jun Yunshu mengancam, jika Jun Jiu tak punya bukti nyata, dia akan menghabisi wanita jahat ini di tempat. Tanpa banyak bicara, Jun Jiu malah mengajukan 3 pertanyaan dasar soal pil Ki Boosting itu pada Zhao He. Zhao He bukan cuma salah menjawab. Dia bahkan melakukan kesalahan fatal yang pasti diketahui alkemis asli. Yun Chao bersaksi bahwa pil itu awalnya dipakai Jun Jiu menyelamatkannya di kota Fengluo, sebelum akhirnya dicuri Zhao He. Kerumunan pun murka dan mulai mencaci maki Zhao He. Tetua segera memerintahkan Zhao He diusir dari pavilion. Harga dirinya terluka, Jun Yunshu mencoba membela, tapi bukti sudah mutlak. Zhao He yang kalap malah menyalahkan Jun Jiu atas kesialannya. Dia melepaskan ikatan dan menerjang maju, berniat membunuh Jun Jiu. Sebelum Yun Chao bisa memberi peringatan, dan sebelum Mo Wu Yue sempat bergerak, Jun Jiu, sekali lagi tak mempedulikan perlindungan sang pemeran utama pria, menebas Zhao He dalam satu serangan. Supaya dia tak bisa memfitnahnya lagi, Jun Jiu memotong lidahnya. Pada akhirnya, Zhao He benar-benar ketakutan hingga mati. Jun Yunshu marah besar, memaki Jun Jiu karena dianggap sangat kejam di usianya yang masih muda. Padahal baru beberapa saat lalu, dia sendiri mengancam akan menghabisi Jun Jiu di pavilion ini. Sekarang dia malah bersikap seolah dirinya suci dan baik hati. Putra mahkota ikut menimpali, bilang Zhao He memang pantas mati, bahkan mati ketakutan saja sudah terlalu ringan. Jun Yunshu salah langkah. Karena terlalu ingin menjatuhkan Jun Jiu, dia lupa putra mahkota juga sedang murka karena dibohongi tabib palsu. Sambil berakting sebagai korban yang malang, dia melemparkan diri ke pelukan putra mahkota, membuat sang pangeran mengira dia hanyalah wanita yang terlalu baik hati. Setelah kebenaran terungkap, sang tetua meminta maaf pada Junju dan memberinya sebuah token. Token itu memberinya akses bebas ke pavilion alkimia. Ia lalu meminta nama untuk registrasi resmi. Namaku Junju. Pengakuan itu membuat sang putra mahkota dan Jun Yunshu benar-benar terpaku. Putra mahkota menolak percaya. Ia pikir Junju hanya kebetulan punya nama sama dengan si sampah keluarga Jun. Ia menyuruh Junju mengganti nama, bilang kalau nama Junju itu sangat dibenci di ibu kota. Yun Chao langsung menyela, katanya nama Nona Jun itu sangat bagus. Mouya melangkah maju dan menariknya ke dalam pelukan. Tatapan mengerikannya mengirimkan rasa dingin yang menusuk tepat ke jiwa sang putra mahkota. Mouya mengejek mereka, hanya orang bodoh yang menganggap nama itu buruk. Padahal putra mahkota baru saja menghinanya. Namun, para bangsawan justru memuji dan berebut mengundang Junju ke kediaman mereka untuk meracik pil. Jun Yunshu terbakar rasa cemburu. Hanya karena resep pil, Junju mendadak jadi incaran semua orang. Hal yang tak diduga, putra mahkota sendiri malah mengundang Junju untuk bergabung ke fraksinya. Ia sangat yakin Junju akan setuju. Baginya, tak ada yang bisa menolak tawaran putra mahkota, tapi Junju menolaknya mentah-mentah. Ia sudah memberikan resep itu kepada tuan muda kedua keluarga Yun Yun Xiao. Pil peningkat chi miliknya akan dipasok eksklusif untuk keluarga Yun secara cuma-cuma. Tapi ia takkan menjual satu pil pun pada keluarga Jun. Tamparan keras bagi Jun Yunshu di depan umum. Meski begitu,
Aksi dominasi yang mutlak ini justru membuat semua orang kagum. Jun Yunshu ingin memancing perpecahan lagi. Tapi sadar putra mahkota juga mulai terpesona dengan aura Junju. Putra mahkota bergumam, andai saja Junju benar anggota keluarga Jun. Apa dia mau menikahi Junju? Sepertinya siapapun yang bernama Junju memang musuh alami bagi Jun Yunshu. Setelah memutuskan memberikan pil gratis ke keluarga Yun, Junju pergi meninggalkan pavilion. Yun Xiao mengejarnya, merasa Junju terlalu rugi. Ia memaksa memberikan bagi hasil 80%. Ini membuat Yun Jongjin berkeringat dingin. Apa adik kecilnya ini dewa kekayaan yang terbalik? Kenapa semua uang harus diberikan pada Nona Jun? Tapi bagi Junju itu cuma uang receh. Ia bilang tak perlu bagi hasil dan memuji nama panggilan Chow Chow. Katanya cukup manis, sangat senang. Yun Chow bilang kalau boleh, Junju bisa memanggilnya dengan nama itu. Hal ini membuat Mowuya cemburu hebat. Ia menarik Junju ke pelukannya dan menjawab untuknya. Dia sangat keberatan. Apa bocah ini cari mati karena berani menggoda orang miliknya di depan matanya sendiri. Tekanan mengerikan itu membuat kedua saudara Yun kesulitan bernapas. Mowuya menggendong Junju dan pergi, meninggalkan kedua saudara itu dalam kebingungan. Sadar Junju punya pelindung sekuat itu, Yun Jongjin tahu keluarga Jun bakal dapat masalah besar. Yun Chao bertanya apa hubungan Nona Jun dengan keluarga Jun. Yun Jongjin hanya bisa mengelus kepala adiknya. Nona Jun itu sampah yang dibicarakan keluarga Jun. Dia punya dendam darah, makanya pil itu diberikan pada kita. Keluarga Jun dan putra mahkota awalnya punya perjanjian pernikahan. Tapi tadi putra mahkota malah bermesraan dengan Jun Yunshu. Keluarga Jun mungkin tak sadar sosok menakutkan seperti apa yang baru saja mereka singgung. Junju dan Mowuya bersiap kembali ke penginapan. Meski Biluo sudah pesan kamar di penginapan kanan, Mowuya menarik Junju ke arah sebaliknya. Ia sudah memerintahkan Lang Wen untuk membeli sebuah rumah besar di ibu kota. Mulai sekarang, Junju kecil miliknya bisa tinggal di sana. Junju sendiri malas pulang ke kediaman Jun yang penuh hama. Lagi pula, jika dilihat dari waktunya, racun pil peleleh mayat milik Jun Waner pasti sudah kambuh. Saatnya membersihkan sampah dan mengunjungi Jun Waner. Mowuya membeli rumah untuk tinggal bersama Junju. Tapi pria dan wanita belum menikah tinggal bersama itu kurang etis. Mereka butuh alasan masuk akal. Bagaimana kalau guru dan murid? Junju mengusulkan secara publik dia jadi guru Mowuya. Kalau tinggal serumah begitu, tidak ada lagi yang berani bergosip. Tapi Mowuya cuma menyeringai licik, dia yakin yang terkuatlah yang pantas jadi tuan. Karena Junju belum bisa mengalahkannya, dia terpaksa setuju jadi murid. Tapi Mowuya harus jadi gurunya. Dan sebagai murid, Junju tentu punya kewajiban. Junju melayangkan tendangan terbang yang dihindari dengan mudah. Berani melawan guru itu pengkhianatan besar. Tahu. Junju menyesal pernah punya ide konyol soal hubungan guru dan murid ini. Akhirnya, bukannya jadi guru, dia malah jadi murid yang ditindas dan kalah telak. Ditambah lagi harus rela diperlakukan semena-mena. Xiao Wu merasa tuannya diganggu dan bersumpah akan menggigit Mo Wiyue sampai mati. Tapi Mo Wiyue mengangkatnya dengan satu tangan saja. Xiao Wu lari ke pelukan Junju, minta dikasihani. Mo Wiyue dapat kabar dari Long Yuan bahwa orang-orang di ibu kota sedang memburu gadis bernama Junju. Junju tidak peduli. Biarkan saja mereka mencari. Sang matriark, Shangguan Yirong, tidak akan bisa menangkapnya dan malah akan makin murka. Dia belum ingin menampakkan diri. Hari di mana dia akhirnya kembali ke kediaman keluarga Jun, dia akan mengacaukan segalanya. Di dalam kediaman keluarga Jun, Jun Yunshui melapor ke ibunya soal kejadian di pavilion alkimia. Tapi dia menolak percaya gadis itu adalah Junju yang dianggap sampah. Junju yang sampah harusnya cuma tikus yang sembunyi di sudut sambil menangis. Bukan Junju yang kejam dan licin ini. Tapi sang matriark lebih memilih membunuh orang tak bersalah daripada membiarkan musuhnya lolos. Siapapun yang bernama Junju harus mati. Dia berencana mengundang gadis itu ke jamuan ulang tahun bulan depan. Jika memang itu si sampah, dia akan menghabisinya saat itu juga. Tiba-tiba, dengan bau busuk yang menyengat, Jun Wan Er merangkak masuk. Separuh kulitnya sudah membusuk. Para ahli alkimia di ibu kota ternyata tidak berdaya melawan racun milik Junju. Sang matriark menendangnya dengan jijik dan memerintahkan pelayan untuk membuangnya keluar. Tapi tunggu dulu. Fakta bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan racun itu membuat sang matriark curiga kalau Junju yang ditemui putrinya di pavilion adalah orang yang sama dengan Junju yang meracuni Jun Wan Er. Setelah diusir dari kediaman, Jun Wan Er tidak sengaja bertemu Biluo, pelayan Junju, yang membawanya langsung ke kediaman Junju. Dia memohon penawar racun dengan sangat mengenaskan. Dia kesakitan luar biasa dan tidak mau berakhir jadi daging busuk. Junju melempar pil yang langsung dia lahap dengan panik. Tapi pil itu tidak gratis, dia harus jadi mata-mata di keluarga Jun. Setiap gerak-gerik sekecil apapun harus dilaporkan. Dia tidak boleh memperingatkan keluarga Jun dan harus kembali tiap 3 hari. Kalau tidak,
nasibnya bakal jauh lebih buruk. Jun Wan-er setuju. Mengingat betapa kejamnya sang matriark, wajar saja dia berkhianat. Lucu sekali dulu dia sempat ingin membunuh Junju. Junju bahkan tidak menganggapnya ancaman. 1 bulan berlalu dengan cepat. Pelelangan keluarga Yun akan menjual pil milik Junju. Gelar Dokter Sakti Junju pasti bakal tersebar ke seluruh ibu kota. Muncul di jamuan keluarga Jun dengan gelar itu pasti bakal bikin Shangguan Yirong murka besar. Di sampingnya, Xiao Wu tampak sangat murung. Ia merengek minta pindah rumah karena si jahat Mo Wiyue selalu mengganggunya dan punya niat buruk ke tuannya. Junju mengelus kepalanya dengan lembut, membujuk bahwa sekarang bukan waktu yang tepat, tapi Xiao Wu tidak terima. Malam ini, ia akan memberi Mo Wiyue pelajaran. Tengah malam, Xiao Wu menyelinap ke kamar Mo Wiyue dan menjatuhkan tikus mati di depan pintunya. Meski tidak bisa menang berkelahi, setidaknya ia bisa membuat pria itu jijik setengah mati. Tapi saat hendak kembali, ia merasakan aura membunuh yang sangat kuat. Cahaya biru menyambar dan Mo Wiyue sudah berdiri di belakangnya. Xiao Wu berdiri dengan kaki belakang, siap menyerang. Tapi Mo Wiyue hanya menjentikan pergelangan tangannya dan mengirim kucing itu terbang. Cahaya keemasan menyelimuti Xiao Wu saat ia berubah menjadi harimau putih raksasa, menerjang Mo Wiyue. Mo Wiyue menghimpun energi spiritual, menampar Xiao Wu hingga kembali ke wujud kucing aslinya. Ia mengangkatnya dengan 1 tangan. Sejujurnya, Mo Wiyue sudah tahu garis keturunan harimau putih Xiao Wu sejak awal. Dia bahkan pernah mencicipi daging dan darah harimau putih di masa lalu. Dia hanya penasaran apakah gadis kecilnya ingin mencoba tapi itu cuma bercanda. Gadis kecilnya begitu menyayangi kucing itu. Mana mungkin dia tega melukainya. Mo Wiyue menurunkan Xiao Wu, mengancam akan membongkar identitas aslinya pada Junjiu jika berulah lagi. Tanpa disangka, Junjiu ternyata menyaksikan kekacauan itu dari pinggir. Kesal karena Xiao Wu hilang, Junjiu datang mencarinya. Mo Wiyue sengaja membelai Xiao Wu dalam pelukan Junjiu. Gerakan itu membuat Junjiu melihat sekilas cincin ungu di tangan Mo Wiyue. Mo Wiyue segera menutupi mata Junjiu, memperingatkan bahwa cincin itu bisa melahap jiwanya. Beberapa rahasia lebih baik tersembunyi, tapi Junjiu justru sangat penasaran dengan hal terlarang. Mo Wiyue tak punya pilihan selain berjanji akan menceritakannya setelah gadis itu lebih kuat. Junjiu berpamitan pada Mo Wiyue. Sekilas pandang saja pada cincin itu membuat kepalanya pening, bahkan Xiao Wu pun ketakutan. Mo Wiyue tidak menggertak. Cincin itu memang pemangsa jiwa. Rasa ingin tahu Junjiu tentang identitas asli Mo Wiyue semakin dalam. Kembali ke kediaman Mo Wiyue, Leng Yue tidak percaya. Kucing dalam pelukan Junjiu ternyata seekor harimau putih. Bukankah keempat binatang suci punah saat Perang Kuno? Bagaimana harimau putih bisa menyamar sebagai kucing di samping Junjiu? Ternyata Xiao Wu adalah harimau putih yang kehilangan ingatan warisannya. Bahkan tidak ingat siapa Mo Wiyue. Leng Yue yang ketakutan sadar, cincin naga merah Mo Wiyue tak lagi bisa menutupi auranya. Dia harus kembali. Memang benar, tapi Mo Wiyue enggan beranjak pergi. Jika tetap di sini, auranya akan bocor. Dan monster tua itu akan tahu dia telah mematahkan segelnya. Tapi jiwa gadisnya adalah satu-satunya yang dia inginkan. Jika harus pergi, haruskah dia melahap gadisnya sekarang? Dengan begitu, gadisnya akan menjadi miliknya sepenuhnya, menyatu selamanya. Tak ada yang bisa merebutnya. Tapi dia tidak tega. Dia memerintahkan Leng Yue menjaga Junjiu. Siapapun yang berani melukai gadisnya harus dibunuh tanpa ampun. Dia juga menyuruhnya mengawasi harimau putih itu. Dia sendiri akan berangkat esok hari. Pagi berikutnya, dia menemui Junjiu dan memasangkan gelang cantik di pergelangan tangan gadis itu. Jika butuh bantuan, gadis itu cukup memanggil namanya ke arah lonceng kecil itu dan dia akan datang. Junjiu bertanya kemana dia akan pergi. Mo Wiyue tidak menjawab. Hanya bilang Leng Yue ditinggalkan untuk melindunginya. Jika butuh sesuatu, dia bisa memerintah Leng Yue sesuka hati. Sebelum pergi, dia meminta imbalan. Setelah mencuri ciuman, dia pergi. Pria itu benar-benar memanfaatkan kesempatan. Lain kali, dia pasti harus membalas perbuatannya. Si lengket itu akhirnya pergi, tapi anehnya, Junjiu merasa sedikit enggan. Di sampingnya, Xiao Wu sangat girang. Padahal Junjiu berencana menjadikannya pengawal gratis saat menyerbu kediaman keluarga Jun. Sekarang, dia harus turun tangan sendiri melakukan semuanya. Xiao Wu menawarkan diri dengan percaya diri, mengaku akan melindunginya tanpa perlu bantuan Mo Wiyue. Lelang keluarga Yun akan segera menjual pil milik Junjiu. Begitu gelar dokter suci Junjiu terkenal, itu waktu yang tepat mengunjungi kediaman utama keluarga Jun. Setengah bulan kemudian, sesuai rencana, reputasi dokter suci Junjiu menyapu seluruh ibu kota setelah lelang keluarga Yun. Semua orang membicarakan pilnya. Hampir tidak ada yang ingat hari ini adalah perjamuan ulang tahun keluarga Jun. Seorang pria tua tiba-tiba berjalan mendekat, meminta izin untuk berbagi meja dengannya. Junjiu tidak keberatan,
Tempat duduknya punya pemandangan sempurna ke gerbang utama kediaman keluarga Jun. Begitu duduk, pria tua itu mulai mengomel tentang betapa busuknya keluarga Jun. Cucu perempuannya yang berharga dijodohkan sejak lahir, tapi keluarga Jun yang licik justru berencana meracuninya. Gadis kecil yang malang ini, yatim piatu tanpa orang tua, tunangannya direbut begitu saja. Benar-benar keterlaluan. Hari ini, di jamuan keluarga Jun, kakeknya datang khusus untuk memberi mereka pelajaran. Gadis itu adalah Junju. Saat itu, Biluo muncul tiba-tiba, dan pria tua itu lenyap begitu saja dari pandangan. Kecepatannya benar-benar mengerikan. Biluo memberitahu Junju bahwa jamuan akan segera dimulai. Dua bersaudara Yun dan berbagai faksi besar sudah menempati kursi mereka. Junju bertanya apakah dia siap pergi. Tentu saja. Dia tidak hanya akan datang, dia akan mengacaukan seluruh acara ini. Wajah nyonya besar keluarga Jun menjadi gelap karena murka. Mengapa Dokter Ilahi Junju harus membuat nama tepat di hari jamuan mereka? Tidak sehari lebih awal, tidak sehari setelahnya. Dia memerintahkan semua penjaga untuk menghabisi Dokter Ilahi Junju begitu dia terlihat. Tepat saat itu, putrinya Jun Yun Shui mendekat, memberitahukan bahwa putra mahkota berjanji hadir hari ini dan akan mengumumkan pernikahan mereka ke publik. Calon kaisar kekaisaran Tianzong bertekuk lutut di hadapannya, semua orang pasti akan terbakar cemburu. Nyonya besar sangat gembira. Mereka benar-benar tidak boleh membiarkan Dokter Ilahi Junju merusak segalanya. Dia curiga Dokter Ilahi Junju sebenarnya adalah si sampah Junju. Niat membunuhnya makin menguat, entah benar atau tidak, dia harus segera disingkirkan. Yun Chao, khawatir akan bahaya, menunggu Junju di gerbang kediaman. Halaman keluarga Jun tampak sangat mewah. Bahkan satu tiang saja terbuat dari kayu nanmu merah berulir emas yang tak ternilai harganya. Segalanya tampak berlapis emas. Namun keluarga Jun tidak selalu seperti ini. Dulu, mereka sangat menghormati tuan ketiga dan kelima. Khususnya, tuan kelima adalah sosok paling gemilang, dewa perang kekaisaran Tianzong, dan seorang romantis legendaris. Terkenal sejak usia muda, dia menjadi yang terkuat sebagai master roh tingkat 7, memimpin militer dan menempatkan Tianzong di antara 3 kekaisaran teratas di 10 negara. Namun rumor mengatakan dia mencintai wanita asing. Saat keluarga menolak, dia menghapus namanya, membangun rumah tangga, dan menikahinya. Mereka seharusnya hidup bahagia, tapi takdir berkata lain. Dalam kampanye terakhir, tuan kelima disergap musuh dan gugur di medan perang. Mendengar berita itu, istrinya menempuh ribuan mil ke medan perang, dan konon mengikuti suaminya dalam kematian. Itu seharusnya menjadi kisah cinta yang indah, namun berakhir dengan tragedi yang menyayat hati. Mendengar cerita ini, jantung Junju berdegup kencang secara tiba-tiba. Dia merasakan emosi yang sulit dijelaskan. Tanpa disadari, mereka sudah sampai di depan aula besar. Kerumunan bersorak kagum dan memuji. Namun hari ini adalah hari besar Jun Yunshu dan ulang tahun ayahnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Apapun identitas Dokter Ilahi Junju, dia harus segera dilenyapkan dari dunia ini. Saat itu juga, putra mahkota tiba. Jun Yung Xiao tampak sangat malu, saling beradu pandang dengan pria itu. Putra mahkota memberikan hadiah ulang tahun yang megah kepada sang patriark. Jun Xuantian berupa karang milenium yang sangat langka. Dia mengaku itu satu-satunya di dunia, setelah mengirim orang ke Laut Selatan selama 70 hari. Jun Xuantian sangat terharu. Hanya harta sebesar itu yang pantas bagi patriark keluarga Jun. Tapi Yun Chao tahu kebenarannya. Bukankah ini karang milenium yang dijual rumah lelang keluarga Yun 2 hari lalu? Sepertinya putra mahkota tidak benar-benar menghargai calon ayah mertuanya itu. Berikutnya, putra mahkota bersiap mengumumkan peristiwa besar kedua. Dia akan secara terbuka mengumumkan pernikahannya dengan putri tertua lainnya, Jun Yung Xiao. Patriark sangat senang, karena Jun Yung Xiao adalah putri kandungnya sendiri. Namun tiba-tiba, suara tepuk tangan perlahan yang mengejek memecah suasana. Junju muncul, menyindir mereka sebagai pasangan yang serasi. Sang patriark tidak mengenalinya, hal yang wajar. Di mata sang paman, dia sudah dianggap sebagai orang mati. Kerumunan pun terpaku. Dokter Ilahi Junjiu ini ternyata anggota keluarga Jun. Sang patriark akhirnya sadar siapa dia sebenarnya. Wajah Junjiu benar-benar mirip dengan mendiang ayahnya, tuan kelima. Junjiu terus mengejek Jun Yung Xiao dan sang putra mahkota tanpa ampun. Jun Yung Xiao gemetar karena murka. Sementara putra mahkota terjebak dalam rasa tidak percaya. Dia tidak bisa menerima fakta bahwa Dokter Ilahi Junjiu adalah Junjiu yang dulu mereka anggap sampah. Penonton mulai berbisik, menyadari bahwa Jun Yung Xiao yang selama ini terlihat polos ternyata hanyalah orang ketiga yang merebut tunangan Junjiu. Situasi panas ini membuat Jun Yunshu langsung berpura-pura pingsan. Sang matriark segera menangkap putrinya dan berteriak, menuduh Junjiu sebagai wanita murahan yang menghina kesayangan mereka. Tapi sekarang,
Siapa di ibu kota yang tidak mengenal nama Dokter Ilahi Junjiu? Orang-orang bahkan rela bertaruh nyawa demi satu pil buatannya. Rencana asli sang matriark pun berantakan total. Bukankah sebelumnya dia sudah menyebar rumor bahwa Junjiu hanyalah aib yang tak tahu malu? Kenapa rumor itu tidak mempan hanya karena dia bisa meracik obat? Sang patriark memerintahkan para penjaga untuk meringkus Junjiu. Jika mereka bisa menangkap dan melenyapkannya secara diam-diam, orang-orang akan segera melupakannya. Yun Chao bergegas maju untuk membantu, namun Yun Zongjin menahannya. Karena fisiknya lemah, lebih baik sang kakak yang turun tangan. Tapi sebelum dia bergerak, Junjiu sudah melumpuhkan semua penjaga. Sang patriark dan matriark tidak percaya. Sejak kapan gadis ini menjadi begitu kejam? Sang matriark segera memutar balik fakta di depan kerumunan, menuduh Junjiu sangat jahat. Dia mengklaim bahwa kepala keluarga cabang di kota Fengluo dan putrinya adalah orang-orang yang sangat normal. Tapi setelah Junjiu menumpang di sana, bukannya berterima kasih, dia malah meracuni dan membantai keluarga cabang itu, meninggalkan Jun Letian dan Jun Qianqian dalam kondisi mengenaskan. Tanpa diduga, Junjiu tidak membantahnya. Dia justru mengaku telah melumuri keluarga cabang itu dengan darah. Pengakuan ini mengejutkan saudara Yun. Sang matriark tersenyum licik. Karena Junjiu mengakui sendiri, reputasinya sebagai monster kejam tak akan pernah bisa dibersihkan. Tapi kenapa Junjiu terlihat begitu tenang dan tidak peduli? Dia meminta sang matriark, Shangguan Yurong, untuk menjelaskan alasan sebenarnya di balik pembantaian keluarga cabang itu. Namun, mulut wanita itu bergerak di luar kendalinya, membongkar kebenaran pahit. Jun Letian dan putrinya ternyata berusaha membunuh Junjiu, namun di luar dugaan, Junjiu punya kekuatan untuk membalikkan keadaan dan menghabisi mereka semua. Kerumunan terkesiap. Sang matriark membeku di tempat. Ada yang sangat salah dengan dirinya. Kenyataannya, dia sedang berada di bawah efek gu kejujuran. Racun ini tidak menyakiti fisik, tapi memaksa korban mematuhi perintah pengguna untuk jujur. Junjiu bertanya mengapa keluarga cabang itu ingin membunuhnya. Sang matriark menjawab bahwa dia sendiri yang memerintahkan eksekusi itu, dengan ancaman hukuman berat jika mereka gagal. Junjiu terus menekan. Kenapa sang matriark begitu ingin melenyapkannya? Sang matriark mengaku bahwa Junjiu punya kontrak pernikahan dengan putra mahkota, dan hanya dengan membunuhnya, putrinya bisa menikah dengan sang pangeran. Kerumunan meledak dalam kekacauan hebat. Jun Yunshu berteriak, mengklaim Junjiu telah meracuni ibunya agar bisa dikendalikan. Sang patriark setuju, lalu menyerang Junjiu menuntut penawar racun. Namun Yun Jangjun menepis serangannya dengan mudah. Semua orang yang hadir di sini bukanlah orang bodoh. Mereka bisa dengan mudah membedakan mana kebenaran dan mana kebohongan. Yun Chou ikut angkat bicara, dengan jelas menyatakan bahwa sang matriark memang licik dan kejam, berusaha membunuh Junjiu sambil memfitnahnya. Melihat situasi yang kian tak terkendali, Jun Yunshu menoleh ke arah putra mahkota, memohon agar dia mengakui bahwa wanita yang ingin dia nikahi adalah dirinya, bukan Junjiu. Tapi, putra mahkota yang terpesona oleh kecantikan Junjiu sejak pandangan pertama justru mulai membelanya. Jun Yunshu selama ini memainkan peran sebagai dewi yang suci, tenang, dan murni dengan sempurna, tipe wanita yang diinginkan semua pria untuk dijadikan istri. Tapi, Junjiu jauh berbeda. Dia memukau, kejam, berbahaya, dan begitu sombong. Dia seperti api berbahaya yang memancarkan pesona luar biasa, memicu hasrat pria untuk menaklukkannya. Lagi pula, jika putra mahkota bisa bersekutu dengan Junjiu, dia akan mendapatkan dukungan besar. Melupakan tahta kekaisaran Tianzong, dia bahkan bisa menaklukkan 9 negeri tetangga. Alkemis jauh lebih berharga daripada ahli spirit tingkat 3 seperti Jun Yunsue. Dia melangkah melewati Jun Yunsue dan mendekati Junjiu. Dia menghempaskan Jun Yunsue, menyatakan bahwa dia dan Junjiu sudah bertunangan. Tapi Junjiu sama sekali tidak ingin menikahinya. Dia ingin membatalkan pertunangan itu. Kapan putra mahkota pernah ditolak seperti ini? Dia membawa-bawa kakeknya, sang kaisar, menyebut ini pernikahan yang sudah diatur sejak kecil. Entah Junjiu ingin menikah atau tidak, dia harus melakukannya. Bicara untuk membatalkan pernikahan itu merepotkan. Jauh lebih bersih kalau langsung membunuhnya saja. Tepat saat Junjiu melangkah maju dengan niat membunuh, sebuah suara menggelegar dari belakang. Itu kakek dari kedai teh tadi? Dia sebenarnya adalah kakek putra mahkota Feng Xiao, sang kaisar agung. Dialah orang yang secara pribadi menulis titah pernikahan antara putra mahkota dan Junjiu. Rumor bilang dia mendirikan kekaisaran Tianzong sebagai ahli spirit tingkat 7, sebelum menghilang untuk berkelana. Kini, dia muncul secara tiba-tiba di sini. Sang kaisar agung blak-blakan bilang dia menjodohkan Junjiu karena dia layak menjadi permaisuri masa depan. Tapi melihat sekarang, putra mahkota ternyata tidak kompeten dan sama sekali tidak layak untuknya. Jika Junjiu ingin membatalkan pertunangan, saat ini juga dinyatakan batal.
Dia lalu mengeluarkan peringatan keras kepada Patriark dan Matriark Jun. Jika mereka berani mempersulit Junjiu lagi, tidak akan ada tempat lagi bagi keluarga Jun di antara para bangsawan Tianzong. Patriark tidak menyangka Kaisar Agung akan mengancam menghapus keluarga Jun hanya demi Junjiu. Apa hanya karena dia putrinya? Kaisar Agung sudah pergi lebih dari 10 tahun dan tidak bisa menjaga Junjiu, membuatnya diliputi rasa bersalah yang besar. Dia bertanya apakah ada yang menindasnya dan menawarkan balas dendam. Tapi Junjiu menolak. Dia tidak suka menyerahkan urusannya pada orang lain. Dia berbalik pergi, diikuti oleh saudara Yun. Hanya karena Junjiu tidak berencana membalas sekarang, bukan berarti Kaisar Agung akan diam saja. Dia memerintahkan Jun Yun Sue dan putra mahkota untuk segera menetapkan tanggal pernikahan. Putra mahkota harus menikahi Jun Yun Sue, atau dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada gelarnya. Namun, setelah melihat sifat asli putra mahkota, Jun Yun Sue sama sekali tidak ingin menikahinya. Berkat intervensi Kaisar Agung, Jun Jiu berhasil membatalkan pertunangannya. Dalam perjalanan pulang, Yun Jangjin bertanya kenapa Jun Jiu tidak memakai kekuasaan Kaisar Agung untuk membalas keluarga Jun. Jun Jiu menjawab itu tidak perlu. Menghancurkan keluarga Jun itu mudah. Hanya masalah waktu kapan dia memilih untuk menyerang. Saat itu, Kaisar Agung mengejar mereka dan memanggil Jun Jiu. Dia sudah 10 tahun tidak melihatnya dan sangat merindukannya. Mereka berdua pergi ke kedai teh. Junjiu dengan tenang bertanya apakah dia bisa bercerita tentang orang tuanya. Kaisar Agung tersenyum dan bertanya apakah yang dimaksud adalah tuan muda ketiga keluarga Jun, Jun King Xiao. Dia pria yang sangat setia, jujur, dan hebat. Sayang sekali dia meninggal terlalu muda. Junjiu lalu bertanya, bagaimana dengan ibuku? Kaisar Agung menjawab, ibumu adalah orang paling baik yang pernah kukenal. Aku sebenarnya ingin dia jadi menantuku, tapi dia sudah jatuh cinta pada ayahmu. Cinta mendalam mereka membuat semua orang iri. Kamu tumbuh jadi sosok yang cerdas dan cantik seperti ibumu. Tapi Junjiu hanya tertawa dingin. Tuan muda ketiga keluarga Jun, Jun King Xiao, tidak pernah menikah sebelum dia meninggal. Jadi, dari mana datangnya cinta mendalam itu? Terlebih lagi, tidak ada seorang pun di keluarga Jun yang pernah membicarakan orang tuanya. Kalaupun ada, mereka hanya mengutuknya karena dianggap membawa sial dan menyebabkan kematian mereka. Dalam ingatannya, dia hanya tahu dia putri dari tuan muda ketiga, Jun King Xiao. Tapi yang aneh, dia lahir di bulan September. Padahal ayah kandungnya, tuan muda ketiga, meninggal di bulan Mei tahun sebelumnya. Terpaut 1 tahun 4 bulan. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin tuan muda ketiga yang sudah mati bisa membuat wanita hamil selama 10 bulan untuk melahirkan Junjiu? Namun, ada satu pria di keluarga Jun yang dulu diusir gara-gara istrinya. Cinta mendalam yang disebut Kaisar Agung itu pastilah tentang tuan kelima dan istrinya orang tua kandung Junjiu. Nama ayahnya Jun Mingye. Kaisar Agung menjelaskan mereka melakukan itu demi melindungi Junjiu. Mereka punya musuh yang mengerikan, dan mereka takut kalau mereka mati, musuh itu akan mengincar Junjiu. Jadi mereka menitipkannya pada Kaisar Agung, menyamar sebagai anak King Xiao agar dia aman. Dulu, Kaisar Agung punya urusan mendesak dan terpaksa pergi. Kalau tidak, dia sendiri yang pasti akan membesarkan Junjiu. Lagi pula, patriark saat ini, Jun Xiongtian, sudah berbohong. Dia janji merawat Junjiu, tapi malah melakukan kekejaman yang tak termaafkan. Penuh rasa bersalah, Kaisar Agung bertanya bagaimana dia bisa menebus kesalahannya pada Junjiu. Tapi Junjiu, yang seolah melihat segalanya, bertanya, apa ini keinginan terakhirmu sebelum ajal? Kaisar Agung tak membawanya 10 tahun lalu karena dia terkena racun dan hampir mati. Dia harus pergi mencari penawar, terpaksa menitipkan Junjiu pada keluarga Jun. Sekarang dia mendadak pulang karena sekarat dan ingin melihatnya sekali lagi. Dia tak menyangka Junjiu menderita sedemikian rupa. Jadi dia ingin memberikan kompensasi. Kaisar Agung tertegun, bertanya bagaimana Junjiu tahu dia diracun dan sedang sekarat. Sejujurnya, Junjiu hanya butuh kontak fisik singkat untuk menilai kondisi seseorang. Di kehidupan lampau, teknik hati es memberinya fisik tangguh dan energi mental yang luar biasa kuat. Begitu dia menyentuhnya tadi, dia mendeteksi racun kuno yang sudah bersarang di sistem tubuh pria itu setidaknya 10 tahun. Menyambungkan semua petunjuk, mudah menebak kenapa dia terpaksa meninggalkannya. Jika ingin menebus kesalahan, hanya ada satu cara. Biarkan Junjiu menyembuhkannya. Sementara itu, di kediaman Jun, Jun Yun Shui mengamuk, menolak keras menikahi putra mahkota. Saat putra mahkota terang-terangan mengubah pikirannya untuk menikahi Junjiu, itu penghinaan besar baginya. Sekarang dipaksa menikahinya terasa seperti tamparan langsung di wajahnya. Tapi dekrit Kaisar Agung mutlak. Jika mereka membangkang, keluarga Jun bisa dihapus dari Kekaisaran Tianzong. Jun Yun Shui bersikeras tak mau tunduk. Akademi Tianzong segera dibuka,
dan utusan sekte bela diri akan datang memilih murid berbakat. Jika terpilih, dia tak perlu lagi menikahi putra mahkota. Lagi pula, dia jenius kesayangan Akademi Tianzong, sangat disukai oleh wakil kepala sekolah. Jika dia bisa dapat rekomendasi untuk masuk sekte bela diri dan jadi murid di sana, bahkan Kaisar Agung tak bisa memaksanya menikah. Karena itu, dengan cara licik apapun, dia harus berhasil masuk ke sekte bela diri. Di dalam istana, putra mahkota juga sedang pusing. Kalau dia tak menikahi Jun Yun Shui, posisinya sebagai putra mahkota akan diganti. Kakeknya sendiri rela melengsarkannya demi orang luar seperti Jun Jiu. Kenapa? Putra mahkota ingin menyenangkan kakeknya, dan menikahi Jun Jiu adalah jalannya. Menikahi Jun Yun Shui hanya akan membuat kakeknya makin benci. Ayahnya, sang kaisar, memarahinya dengan geram. Insiden Jun Jiu menolaknya secara terbuka di perjamuan sudah tersebar di mana-mana. Bagaimana dia masih berpikir untuk menikahinya? Kaisar Agung sudah menyetujui pembatalan pertunangan itu. Bagaimana mungkin dia bisa menikahinya sekarang? Tapi putra mahkota beralasan jika dia menikahi Jun Jiu, kakeknya pasti akan menetap untuk melindungi kekaisaran Tianzong. Jun Jiu kan hanya seorang wanita. Pada akhirnya, dia harus tenang dan berkeluarga. Mungkin sekarang dia ganas. Tapi kalau sudah jadi miliknya, bukankah dia akan patuh? Dia meminta ayahnya mengirim pesan pada kakeknya. Pendaftaran Akademi Tianzong dimulai, dan sebagai alkemis, Jun Jiu harus belajar di sana. Begitu kakeknya tak ada di sisinya, dia akan melancarkan aksinya. Jika dia bisa menguasai Jun Jiu, kakeknya yang merupakan master roh tingkat 7 akan tetap tinggal dan menawarkan perlindungan mutlak bagi kerajaan. Ayahnya akhirnya setuju. Tapi sebenarnya putra mahkota ingin memiliki keduanya. Satu sebagai permaisuri dan satu lagi sebagai selir bangsawan. Di kediaman Mo Wiyue, untuk mendukung perawatan Jun Jiu, Grand Emperor menepati janjinya dia menyetujui setiap permintaan, lalu tiba-tiba mengeluarkan sebuah amplop. Itu surat rekomendasi pribadinya untuk Junju agar masuk Akademi Tianzong. Jika bukan karena pesan putranya, dia hampir saja lupa. Sebagai seorang alkemis dan ahli roh tingkat 2, Junju perlu belajar di akademi dan mencari teman sebayanya. Junju menerima surat itu, katanya dia akan memikirkannya. Malam itu, saat berkultivasi di kamarnya, Junju mengalami kebuntuan. Terobosan ke tingkat 2 sangat mulus, namun sekarang, meski energi roh di dantian miliknya sudah sangat murni dan padat, tidak ada tanda-tanda kemajuan. Xiaowi bingung, akhirnya Junju memutuskan untuk mencari Ling Yuan. Ling Yuan juga seorang ahli roh. Mungkin dia punya jawaban atas kebingungannya. Ling Yuan bilang dengan bakat sehebat itu, mustahil dia buntu secepat ini. Dia butuh bimbingan, artinya dia butuh guru. Junju mempertimbangkannya. Mungkin sudah waktunya dia melihat langsung Akademi Tianzong itu. Akademi Ahli Roh paling ternama di Kekaisaran Tianzong hari ini membuka pendaftaran siswa baru. Yun Xiao tiba lebih awal di gerbang, lalu menggandeng tangan Junju untuk mendaftar bersamanya. Baru saja dia menandatangani berkas. Sebuah bilah tajam melesat dari belakang. Dia menghindar dengan sangat mudah. Penyerangnya adalah Luo Qi, biang kerok terkenal di akademi itu. Dia berteriak mencari sampah keluarga Jun, memprovokasi Junju secara terbuka, bahkan bilang dia tidak pantas jadi anjing penjaga akademi. Keributan itu langsung menarik perhatian banyak orang. Yun Chao mencoba melindungi Junju, tapi dia melangkah maju dan membanting Luo Qi ke bahunya dengan mulus. Teman-temannya mencoba ikut campur, tapi mereka langsung dihajar habis oleh pukulan kucing Zhao. Siapa yang jahat, pasti akan kena batunya. Mengambil satu lenganmu sebagai bayaran, itu sangat adil, ujar Junju dingin. Luo Qi sesumbar dia murid wakil kepala sekolah. Energi roh meledak saat dia menyerang, berniat menghancurkan lengan sampah itu. Tapi Junju menangkis dengan lancar dan membantingnya ke tanah lagi. Gurunya, sang wakil kepala sekolah, tiba-tiba menyerang Junju. Dia segera melempar tubuh Luo Qi, memaksanya menahan serangan gurunya sendiri secara telak. Luo Qi memuntahkan darah dan terpental jauh. Sang wakil kepala sekolah murka melihat muridnya sekarat, mengancam akan membunuh Junju. Yun Chao maju ke depan, menegaskan bahwa Luo Qi yang menyerang diam-diam lebih dulu, dan Nona Jun hanya membela diri dengan mematahkan lengannya. Mengetahui Yun Chao dari keluarga Yun, wakil kepala sekolah tidak berani menyinggungnya dan memerintahkannya minggir. Tapi Yun Chao menolak. Melihat kegigihan Yun Chao melindungi sampah ini, wakil kepala sekolah menggunakan alasan Junju menyerang murid akademi untuk membatalkan kualifikasi pendaftarannya. Banyak orang yang sangat mendambakan masuk Akademi Tianzong seumur hidup mereka. Pasti Junju akan sangat menyesal dan putus asa. Tapi Junju justru tidak peduli sama sekali. Muridmu menyerangku lebih dulu dan semua orang di sini melihatnya. Jika kau tidak bisa membedakan benar salah, memutar fakta, dan seenaknya membatalkan kualifikasiku,
Jika Akademi Tianzong hanya tempat untuk menutupi langit dengan satu tangan dan aturan kalah oleh dendam, akademi ini tidak layak dimasuki. Jika lengan kanan muridmu tidak bisa disembuhkan, dia akan cacat seumur hidup. Kau menolak siswa yang kejam sepertiku. Tapi jika akademi tidak bisa menyembuhkan lengan yang patah saja, bukankah itu tidak berguna? Junyu melangkah maju, melakukan serangkaian gerakan cepat, dan secara ajaib menyembuhkan lengan Luoqi di tempat. Wakil kepala sekolah belum pernah melihat alkemis dengan kemampuan sehebat itu. Dia bertanya-tanya, apakah ini benar sampah Junyu yang disebutkan Junyun Shui? Tiba-tiba, kepala sekolah Luo Qiuhai dan Grand Emperor tiba. Melihat Grand Emperor menatapnya tajam dan berbahaya, wakil kepala sekolah panik, tapi dia ingat bahwa mereka yang mengelola akademi ini. Grand Emperor tidak punya hak untuk ikut campur. Grand Emperor dengan antusias memperkenalkan anak kecilnya, Junyu, pada kepala sekolah. Kepala sekolah sudah tahu situasinya. Luoqi menyerang siswa pendaftar. Jika Junyu tidak ahli dan berhasil menghindari bilah tadi, nyawanya pasti sudah melayang. Luoqi mengelak berdalih dia cuma mau menakuti, bukan berniat membunuh. Tapi penggemar Junyu tidak bisa menerima alasan pengecut seperti itu. Kehadiran dokter hebat Junyu di akademi ini adalah sebuah keberkahan. Dia memerintahkan pendaftaran Junyu dan Yun Chao segera. Lolos ujian di Gunung Tianzang, resmi jadi murid. Karena wakil kepala sekolah gagal mendidik muridnya sendiri, dan murid itu menyerang secara licik, kepala sekolah memerintahkan mereka minta maaf pada Junyu. Junyu mencibir. Dia tidak butuh kata maaf. Dia melangkah ke arah Luoqi dan mematahkan lengan kanannya lagi. Tidak butuh maaf, tapi dia pasti menagih harga atas serangan licik itu. Wakil kepala sekolah murka, tapi gemetar di bawah tatapan kaisar. Dia memapah Luoqi pergi. Sialnya, Akademi Tianzong tidak punya ahli alkimia sehebat Junyu untuk memulihkan patah tulang. Dengan ini, Junyu benar-benar menanam dendam mendalam pada wakil kepala sekolah. Bersembunyi di kerumunan, Junyun Shui diam-diam mengumpat Luoqi si bodoh yang tidak berguna. Dia memprovokasi Luoqi agar menargetkan Junyu, tapi malah berakhir dipermalukan di depan umum. Tapi tujuannya sejak awal adalah memakai Luoqi demi memicu perseteruan darah antara wakil sekolah dan Junyu. Dia mendatangi ruangan wakil kepala sekolah. Menghiburnya yang masih marah karena penghinaan tadi. Wakil kepala sekolah bertanya apakah dia punya rencana. Dia dengan tenang menyebut ujian mahasiswa baru di Gunung Tianzang. Sang wakil senang, berjanji akan menyisakan satu tempat di sekte bela diri untuknya. Selama dia mendapatkan tempat itu, dan menjadi murid sekte, pertunangannya dengan putra mahkota tidak ada artinya lagi. Bahkan kaisar pun tak bisa memaksanya. 7 hari kemudian, ujian Gunung Tianzang dimulai. Junyu secara mengejutkan bertemu anggota keluarga cabang di sini, Jun Xiaolei. Begitu melihatnya, gadis itu berlari dengan antusias. Namun, saat tahu dia dari keluarga cabang, Junyu cukup dingin. Tapi Jun Xiaolei adalah penggemar berat yang terus memujinya. Dia kagum dengan sikap tegas Junyu dan sangat ingin menjadi temannya. Kepribadiannya yang ceria membuat Junyu tertawa kecil. Suara gerbang yang terbuka mengalihkan perhatian mereka. Wakil kepala sekolah naik ke podium dan mengumumkan 3 aturan ujian. Pertama, mereka punya tepat 3 hari untuk mencapai puncak utara. Kedua, mereka harus menemukan token Tianzong untuk lolos. Ketiga, kehilangan token, telat, atau mundur berarti gagal dan kehilangan kualifikasi. Waktu berjalan. Ujian dimulai. Hanya mereka yang lolos yang bisa resmi menjadi murid. Jun Xiaolei memutuskan bergabung dengan Junyu dan Yun Chao. Tapi, jalur mereka terasa sangat aneh. Sehari penuh berlalu. Ada banyak ular berbisa dan kawanan serigala. Tapi gunung ini luas sekali dan mereka belum melihat satupun token atau kandidat lain. Tiba-tiba, ada yang janggal. Mereka mendengar suara di dekat sana. Junyu berlari ke arah suara itu dan menemukan sekelompok kandidat menatap pohon yang dipenuhi tanaman rambat. Terikat di pohon itu ada sebuah token Tianzong. Sungguh aneh. Begitu banyak orang di sana, tapi tidak ada yang berani mengambilnya. Tingginya pun bisa dipanjat orang biasa. Pasti ada jebakan. Tanpa peringatan, Xiao Wu melesat ke atas pohon menyeramkan itu. Kerumunan tertawa, mengejek apa yang bisa dilakukan seekor kucing. Tapi saat Xiao Wu mendekati token, tanaman rambat itu menyerang secara membabi buta. Xiao Wu menghindar dengan lincah dan menggunakan cakar tajamnya untuk mencabik tanaman itu hingga hancur. Berhasil mengambil token dan membawanya kembali ke tuannya, Junyu. Kerumunan terkejut. Saat Junyu memeriksa token itu, sekelompok pria maju dengan senjata, menuntut mereka menyerahkannya. Yun Chao membalas bahwa Nona Jun telah mendapatkannya dengan cara yang adil. Kenapa harus menyerahkannya? Jun Xiaolei setuju, tapi tidak ada gunanya bicara dengan orang barbar. Seorang pria kekar mengayunkan palu ke arah Junyu, hanya untuk langsung dilontarkan ke udara olehnya. Masa panik,
Tapi ada seseorang yang diam-diam menghasut gerombolan itu untuk menyerbu Junjiu demi token. Yun Chao dan Jun Shaoli bergerak cepat, dengan mudah melumpuhkan sebagian besar dari mereka. Satu orang berhasil mendekat, tapi Junjiu langsung melucutinya. Bertiga saja, mereka sudah menumbangkan setengah peserta. Namun Junjiu tidak berniat menghabisi siapapun. Dia membiarkan mereka lari begitu saja. Mereka cuma pion kecil yang dimanipulasi orang lain untuk jadi perisai daging. Tidak ada dendam pribadi, jadi pelajaran kecil sudah cukup. Jun Shaoli tampak bingung. Apa itu artinya orang-orang yang berbisik di bayang-bayang tadi memang mengincar Junjiu? Belum selesai berpikir, sekelompok pria misterius berbaju hitam muncul dengan hawa membunuh yang pekat. Jelas sekali mereka bukan peserta. Tanpa basa-basi, mereka menghunus pedang dan menerjang Junjiu. Junjiu menghindar kilat lalu membalas dengan tusukan telak. Kali ini, tidak ada lagi belas kasihan. Dia melompat ke udara, mengirim serangan internal yang begitu brutal hingga organ lawannya hancur. Sekejap saja, dua orang tewas. Melihat keahliannya yang mengerikan, pemimpin mereka memberi kode untuk menyerbu bersama. Tersembunyi di balik bayang-bayang, Ling Yuan menghela napas pasrah. Kalau saja dia tidak nekat mengabaikan perintah Mo Wu Yue untuk melindunginya, dia pasti tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk bertarung. Pemimpin itu mengaku mereka dari Sekte He, utusan wakil kepala sekolah. Dan ternyata, masih ada dua kelompok pembunuh lainnya. Yun Chao dan Jun Shaoli shock. Wakil kepala sekolah benar-benar menanamkan pembunuh di antara para peserta. Junjiu melenyapkan gelombang pertama, sementara Ling Yuan menangkap sisanya agar Yun Chao dan Jun Shaoli bisa berlatih. Junjiu butuh tim sendiri, dan dua orang ini sepertinya layak untuk dilatih. Malam harinya, setelah seharian bertarung, keduanya terkapar di tanah, kelaparan hebat. Junjiu memanggang kelinci di dekat sana, membuat mata mereka berbinar menahan lapar. Saat mereka mengira dia akan berbagi makanan, Junjiu justru mengeluarkan dua token Tianzong yang mereka miliki dan menyerahkannya. Dia bersikeras agar mereka mengambilnya. Hati mereka menghangat. Lalu dia menyodorkan kelinci panggang. Jun Shaoli sampai terharu. Mereka bertiga duduk santai di depan api unggun, tapi Yun Chao tampak ragu-ragu. Junjiu menyuruhnya bicara terus terang. Yun Chao menunjuk bahwa token sangat terbatas. Setelah sehari penuh, siapa tahu berapa banyak yang sudah menemukannya? Mereka harus ke puncak sekarang. Tapi bagaimana dengan token Junjiu? Siapa bilang dia perlu mencari? Besok pagi, mereka langsung ke puncak. Nanti juga ada orang yang mengantar token tepat ke tangannya. Tidak perlu susah payah mencari. Keduanya terperangah. Apa dia berencana merampok orang? Ini benar-benar gaya Junjiu yang simple, brutal, dan mematikan. Jun Shaoli tiba-tiba melihat gelang cantik di pergelangan tangan Junjiu dan bertanya dari mana dia membelinya. Junjiu menjawab ada seseorang yang memberikannya dulu. Saat dia mengusapnya, bel kecil itu berbunyi lembut. Ling Yuan langsung menegang. Suara itu adalah pemanggil untuk tuannya, Mo Wu Yue. Sejak Mo Wu Yue pergi, bel itu bisu. Tapi sekarang, hanya karena namanya disebut, bel itu bercahaya dan berdenting. Keringat dingin mengucur di dahi Ling Yuan. Dia buru-buru memanggil Yin Han lewat gulungan komunikasi. Di saat yang sama, di kolam naga dingin, Yin Han mati-matian menahan tuannya. Aura naga belum sepenuhnya terkendali. Dia tidak boleh pergi. Enyah dari jalanku, teriak Mo Wu Yue sambil menerobos keluar, memicu anomali energi yang mengerikan. Yin Han memohon agar tuannya kembali ke kolam. Suara panik Ling Yuan terdengar dari gulungan. Dia melapor bahwa Nona Jun baik-baik saja. Bel itu berbunyi tidak sengaja saat Junjiu menyebut bahwa dialah yang memberikannya. Ling Yuan bersumpah Junjiu tidak dalam bahaya. Mo Wu Yue berhenti. Itu benar. Dia bisa merasakan nona kecilnya baik-baik saja. Bel itu dibuat dari sisiknya sendiri. Kalau saja Junjiu benar-benar terancam, bel itu pasti berdenting lebih keras. Tapi apa nona kecilnya itu bahkan merindukannya? Andai saja dia tahu dia pasti sudah menggigit jiwa gadis itu sebelum pergi. Hanya agar dia tidak harus menanggung sepi yang menyiksa ini tanpa bisa melihat, menyentuh, atau mendengar suaranya. Dia berbalik ke kolam naga yang sedingin es, lalu memerintahkan Yin Han untuk terus mengikat rantai itu. Wujud aslinya seekor naga biru perlahan muncul ke permukaan. Yin Han mendidih di dalam hati, bersumpah akan membalas para bajingan yang membuat tuannya menderita. Dalam perjalanan pulang, Yin Han bertanya siapa sebenarnya Junzhou, sampai membuat tuannya nekat melanggar kurungan. Long Yuan hanya menjawab singkat dia mungkin calon nyonya mereka. Yin Han terperangah. Klan naga biru itu terkenal sangat dingin dan sombong, sama sekali tak peduli soal cinta. Selama bertahun-tahun banyak wanita mencoba mendekat, namun berakhir tewas. Sekor naga hanya tertarik pada satu jiwa seumur hidupnya. Mereka akan membuat ikatan sumpah seumur hidup sebagai pasangan, atau melahap jiwa itu untuk memperkuat diri. Tapi,
Sangat sulit bagi seekor naga untuk menahan hasrat melahap jiwa pasangan takdirnya. Long Yuan memperingatkannya bahwa Junzhou bukanlah bunga yang rapuh. Jika kultivasinya tidak rendah, dia mungkin jauh lebih kejam daripada tuan mereka sendiri. Yin Han merenung. Nyonya yang lebih kejam dari tuan mereka? Jika mereka bersatu, para bajingan yang mengurung tuannya pasti akan ketakutan setengah mati. Pikiran itu terasa cukup menarik. Kembali ke puncak gunung, Junzhou diam menatap lonceng di pergelangan tangannya. Bukankah dia bilang akan muncul saat aku memikirkannya? Kemana dia pergi? Ternyata pria memang pembohong. Keesokan harinya, mereka tiba di puncak dan menemukan tempat itu benar-benar kosong. Junzhou memutuskan untuk beristirahat di sana. Mereka pikir dia akan bersembunyi untuk menyergap seseorang, tapi dia malah duduk santai di tempat terbuka. Tiba-tiba, sekelompok besar orang melompat dari balik semak untuk merampas token Junzhou. Dia hanya memanggil Yin Xiao dan Jun Xiaolei, lalu keduanya menghajar gerombolan itu sampai mencium tanah. Tepat saat itu, seorang pemuda berjalan santai sambil mengayunkan token Tianzong di jarinya. Dia duduk di samping Junzhou dan mulai menawarkan dagangannya token Tianzong diskon besar-besaran. Tidak butuh emas atau perak, cukup tukar dengan pil dan token itu jadi milikmu. Orang-orang terpukau, tapi dia justru mencibir pil standar. Junzhou menghampirinya. Dia bertanya apakah gadis itu ingin menukar tokennya. Tapi Junzhou dengan santai bilang kalau dia datang untuk merampoknya. Pemuda itu mengedipkan mata menggoda, memuji kecantikannya, dan bilang gadis sepertinya pasti tidak akan berbuat kasar. Junzhou geli dan bertanya pil apa yang dia inginkan. Dia balik bertanya apa yang Junzhou punya. Dengan sentakan pergelangan tangan, Junzhou melempar pil fokus padanya. Pil itu menenangkan pikiran dan mencegah penyimpangan energi saat berkultivasi. Pemuda itu menerimanya, menyerahkan token, dan memperkenalkan diri sebagai Gusong. Dia mengaku datang khusus untuk mencari dokter Dewa Junzhou. Saat itu Junzhou tidak tahu, kalau bukan karena pemuda usil ini, dia mungkin akan kehilangan seorang sahabat di masa depan. Wakil kepala sekolah tiba di puncak untuk memeriksa kandidat. Hasilnya membuatnya terkejut. Junzhou masih hidup. Mengapa pembunuh yang dikirim dia dan Jun Yunshu tidak menghabisinya? Dan kenapa Junzhou serta teman-temannya tampak tidak terluka sama sekali? Dia memerintahkan siapapun yang punya token untuk maju. Hanya ada 5 orang. Dia memeriksa token Junzhou dengan teliti. Itu asli. Sambil menahan frustrasi yang luar biasa, dia dengan enggan memberi selamat kepada mereka sebagai murid resmi dan memerintahkan staf untuk mencatat nama mereka. Jun Chel memegang tangan Junzhou dengan gembira, senang akhirnya bisa sekelas dengan kakak Junzhou favoritnya. Malam itu, Yun Chao yang bersemangat membawa 2 guci anggur ke kamar Junzhou. Kakaknya mengirim anggur bunga persik berusia 100 tahun untuk merayakan kelulusan mereka. Sangat langka dan tidak dijual dimanapun. Begitu segel dibuka, aromanya sangat surgawi sampai-sampai Long Yuan, yang bersembunyi di bayang-bayang, mulai meneteskan air liur. Xiao Wu sudah pingsan karena mabuk oleh aromanya saja. Junzhou bertanya-tanya kemana perginya toleransi alkohol legendaris dari kehidupan masa lalunya. Mereka berdua pun mabuk berat. Yun Chao baru pernah minum sekali sebelumnya. Kakaknya melarang keras karena kondisi tubuhnya yang lemah. Berkat Nona Jun, racun dinginnya sembuh total dan dia bisa hidup normal. Dia merasa sangat berhutang budi saking mabuknya, dia menawarkan diri sebagai balasan. Menatap wajahnya yang merah padam, Junjiu menolak mentah-mentah. Kamu terlalu lemah, katanya. Pria idamannya haruslah sosok yang luar biasa kuat dan tampan seperti Mo Wiyue. Yun Chao syok berat. Mo Wiyue itu menakutkan. Dia memohon jangan menyukai pria itu. Namun Junjiu tetap pada pendiriannya. Yun Chao tidak ada apa-apanya dibanding Mo Wiyue. Mendengar itu, Mo Wiyue yang baru keluar dari kolam naga dingin merasa sangat puas. Dikelilingi aura dingin mencekam, dia muak mendengar racauan Yun Chao dan menyuruh Leng Yuan menyeretnya. Leng Yuan menurut, tapi dia mengartikan perintah itu secara harfiah dan kasar. Mo Wiyue membaringkan Junjiu di kasur, berniat membantunya berganti baju agar bisa istirahat. Tiba-tiba Junjiu mencengkeram tangannya. Dia ragu pria dan wanita tidak seharusnya seintim ini. Namun Junjiu menarik kerah bajunya, memaksanya menunduk tepat di depan wajahnya. Mengejutkan, dia mendaratkan ciuman di pipi Mo Wiyue dengan wajah sombong yang puas. Junjiu menarik pria itu hingga jatuh ke atas kasur, membalik posisi mereka sepenuhnya. Dalam mabuknya, dia sesumbar kalau dia akan melucuti pakaian Mo Wiyue sebagai gantinya. Bergerak cepat, dia membuat Mo Wiyue telanjang dada dan mulai meraba-raba dengan liar. Mo Wiyue tidak tinggal diam. Dia segera membalik posisi dan menindih Junjiu kembali. Saat dia bersiap melancarkan aksinya, Junjiu justru langsung terlelap pulas. Mo Wiyue bimbang harus memakan jiwanya saat ini juga atau membangunkannya untuk membayar harga. Logika menang. Sebagai hukuman kecil, dia menggigit pipi Junjiu dengan cukup keras. Jiwanya belum cukup matang untuk saat ini.
dia harus bersabar menahan diri. Sementara itu, wakil kepala sekolah marah besar Junjiu masih hidup. Tapi Jun Yun Sue punya rencana lain. Meski Junjiu berhasil masuk akademi, dia bertekad menghancurkan reputasi gadis itu sampai hancur. Dia ingin Junjiu dicaci, dihina, dan akhirnya terusir paksa dari Akademi Tianzong. Sulit mengeluarkan Junjiu secara resmi karena kepala sekolah pasti tidak akan mengizinkannya. Tapi jika semua murid menandatangani petisi, kepala sekolah tidak akan punya pilihan lain. Esok paginya, Yun Xiao terbangun di kasurnya dengan pakaian berantakan dan tubuh pegal semua. Ingatan tentang pengakuan mabuknya kepada Junjiu, kembali wajahnya memerah sampai terasa panas. Takut Junjiu akan membencinya selamanya. Dia buru-buru pergi untuk meluruskan semuanya. Di jalan, dia melihat Jun Xiaolei sedang berdebat dengan sekelompok orang. Jun Xiaolei bilang murid-murid memfitnah Junjiu dengan kata-kata yang sangat keji. Yun Xiao mengerutkan kening. Mereka berani menghina Junjiu tepat di depan wajahnya. Mereka menuduh keluarga Yun melindungi Junjiu karena mereka semua adalah kekasih gelapnya. Mereka menuntut Junjiu segera angkat kaki dari akademi sekarang juga. Jika Junjiu berani masuk kelas, mereka mengancam akan bertindak kasar pada gadis itu. Yun Xiao menenangkan Jun Xiaolei, mereka harus segera mencari Junjiu untuk memperingatkannya. Dari kejauhan, putra mahkota mengamati semuanya dalam diam tanpa suara. Kesempatan emas miliknya sudah tiba di depan mata. Meski tidak tahu siapa penyebar rumornya, dia senang menambah panas suasana. Skenario pahlawan pun dimulai. Saat Junjiu hancur dan terisolasi, dia akan masuk sebagai penyelamat yang akan melindunginya. Gadis itu pasti akan merasa sangat bodoh karena pernah menolak cintanya dulu. Dengan sedikit rayuan manis, dia yakin Junjiu akan langsung jatuh ke pelukannya. Kakeknya pasti akan mengakui dirinya sebagai Kaisar Tianzong yang paling layak setelah menikahinya nanti. Setelah tahta itu berhasil dia rebut sepenuhnya, Jun Yunzu yang angkuh itu pasti akan datang bersimpuh meminta menjadi selir. Lagi pula, tidak ada pria lain di kekaisaran yang lebih kuat darinya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan rumor lebih luas, berniat memojokkan Junjiu. Di kamarnya, Junjiu tidur dengan nyenyak di dada Mo Wuyu sepanjang malam. Saat terbangun, kepalanya terasa berdenyut karena mabuk berat. Tangan Mo Wuyu memijat pelipisnya dengan lembut, meredakan rasa sakit itu. Merasa nyaman, dia merapat lebih dekat, namun tiba-tiba menyadari ada tekstur yang terasa sangat aneh di bawahnya. Itu Mo Wuyu. Kilasan ingatan mengerikan dari malam sebelumnya menghantam pikirannya, saat dirinya yang mabuk menerjang pria itu ke tempat tidur. Tidak mungkin. Ini pasti hanya ilusi semata. Mo Wuyu menatapnya dengan seringai jahat, memamerkan bekas kemerahan di dadanya akibat posisi tidur Junjiu tadi. Memang benar, ketampanan pria adalah hal yang berbahaya. Junjiu mencoba bersikap tenang, tapi Mo Wuyu hanya menatapnya diam-diam. Dia bahkan tidak bisa berpura-pura ini kesalahpahaman saat posisinya berada tepat di atas pria itu. Merasa malu, Junjiu mencoba bangun dan mengalihkan pembicaraan. Namun Mo Wuyu menariknya kembali. Apa kau mencoba lari dari tanggung jawab? Kau menciumku, menyentuhku, dan memelukku sepanjang malam. Junjiu mati-matian memanggil Xiao Wu dalam pikirannya. Tapi kucing itu masih pingsan karena anggur. Mo Wuyu mencondongkan tubuh lebih dekat. Kau tidak berniat menyangkalnya, bukan? Junjiu mendorongnya dan berseru dengan yakin. Aku menyangkalnya. Jadi apa? Itu hanya godaan kecil. Tidak ada yang serius. Kau tidak kehilangan apa-apa. Akulah yang merasa rugi di sini. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Tapi Mo Wuyu tidak membiarkannya. Dia menindih Junjiu lagi. Karena kau bilang kau rugi, maka aku akan mengambil tanggung jawab penuh. Sepertinya tidak ada jalan keluar yang mudah. Saat itu juga, terdengar suara dari luar. Jun Shao dan Jun Jiaolei datang mencarinya. Xiao Wu akhirnya meregangkan tubuh malas dan saat berbalik, dia benar-benar mematung melihat pemandangan itu. Mengambil kesempatan, Junjiu mencoba mendorongnya. Tapi Mo Wuyu menekan tubuhnya dan memberinya ciuman dalam yang memikat. Itu baru bunganya saja. Junjiu memalingkan wajah, memerintahkannya untuk berpakaian karena dia harus membuka pintu. Dengan rumor yang menggila di luar, kedua orang itu bergegas untuk memberi peringatan. Namun mereka membeku seperti patung saat melihat Mo Wuyu bersantai di tempat tidurnya. Junjiu menyadarkan mereka dari keterkejutan dan menyuruh mereka fokus pada masalah utama. Jun Shaolei segera menyampaikan rumor keji yang menyebar di akademi. Seseorang jelas mencoba menghancurkan reputasinya. Dia memohon agar Junjiu tidak pergi ke kelas karena takut akan diserang. Tapi Junjiu tetap bersikeras untuk pergi. Dia ingin melihat langsung apa yang sebenarnya direncanakan orang-orang ini. Mo Wuyu melangkah maju, terlihat sedikit khawatir pada pujaan hatinya. Tapi Junjiu memarahinya, menyuruhnya tetap di kamar saat dia bersiap menuju kelas. Dari belakang, Xiao Wu meneriaki Mo Wuyu karena tidak tahu malu memanfaatkan tuannya. Namun, mengingat Junjiu lah yang secara mabuk menerjang,
mencium, meraba, dan tidur di atasnya sepanjang malam. Mengetahui kepribadian Mo Wuyu, dia jelas tidak akan melepaskannya begitu saja. Setelah Junjiu pergi, Mo Wuyu memerintahkan Ling Yuan untuk mengikutinya. Dia hanya boleh turun tangan jika Junjiu butuh bantuan. Selebihnya, dia dilarang mencampuri urusan itu. Tapi Mo Wuyu tidak sadar bahwa sebagian besar waktu, Junjiu hanya butuh seseorang untuk menjalankan tugas. Setelah semuanya beres, Leng Yuan kembali ke kamarnya untuk menyesuaikan energi rohnya. Tuannya telah keluar dari meditasi lebih awal karena panggilan Junjiu, membiarkan langkah terakhir menekan aura naga tidak lengkap. Tapi sekarang dia kembali di sisi Junjiu, dia menolak untuk pergi. Mo Wuyu berjanji dalam hati untuk tidak membiarkan Junjiu minum alkohol lagi. Setidaknya tidak di depan pria atau wanita lain. Jika dia ingin menggoda seseorang, menggoda dirinya saja sudah lebih dari cukup. Di akademi, para siswa masih bergosip tentangnya. Saat dia tiba, mereka memelototinya. Gatal ingin memberinya pelajaran. Dari lantai 2, Jun Yunshui dan Luo Qi menyaksikan pertunjukan itu. Inilah yang dia inginkan agar seluruh siswa menolak, menghina, dan menuntut Junjiu dikeluarkan. Mereka berteriak bahwa dia tidak bermoral, wanita murahan, dan tidak layak disebut dokter surgawi karena dia mendapatkannya hanya dengan merayu keluarga Yun. Junjun menjawab dengan dingin, anjing yang baik tidak menghalangi jalan, menyingkirlah. Ucapan itu membuat para siswa semakin murka. Mereka menuduh Junjun merayu putra mahkota dan merusak pertunangan kakak senior Yunshu, berteriak bahwa dia tidak pantas berada di sini. Bersembunyi dalam bayang-bayang, Leng Yuan tidak tahan lagi mendengarkan fitnah mereka. Seorang pria tua berjalan perlahan ke tengah kerumunan. Itu Situ Siu, salah satu pengajar di akademi ini. Para siswa langsung mengerumuninya, mengadu tentang reputasi Junjun yang dianggap buruk. Mendengar hal itu, guru Situ menoleh ke arah Junjun dan menyatakan bahwa kelasnya hanya menerima siswa dengan karakter mulia. Baginya, Junjun tidak punya moral dan tidak pantas mengikuti pelajarannya. Jadi dia harus segera pergi. Junjun mencibir. Dia berhasil lolos ujian masuk secara adil dan sah. Sebagai guru biasa, apa hak dia untuk menolak siswa? Aura Junjun yang mengintimidasi bahkan membuat guru Situ tertegun sejenak. Tiba-tiba, putra mahkota muncul dan membela Junjun di depan semua orang. Hal ini benar-benar menghancurkan ekspektasi Jun Yunshu. Sang pangeran mengklaim dia bisa menjamin integritas Junjun secara pribadi. Menurutnya, Junjun tidak pernah terlibat skandal, dan hubungannya dengan keluarga Yun murni hanya urusan bisnis. Dia menegaskan bahwa semua rumor itu palsu, disebarkan oleh orang jahat yang ingin merusak nama baik Junjun. Fakta bahwa sosok yang sering dikaitkan dengan rumor itu justru membela Junjun membuat para siswa mulai bimbang. Hanya Jun Yunshu yang melihat kelicikan itu. Dia tahu pangeran hanya ingin memanipulasi Junjun agar bertekuk lutut padanya. Para siswa kebingungan. Bukankah Junjun yang merusak pertunangan pangeran dengan senior Yang Sue? Putra mahkota menjelaskan bahwa saat itu dia tidak tahu ada ikatan pertunangan dengan Junjun, sehingga terjadi salah paham. Namun sekarang dia berkomitmen penuh untuk menghormati kontrak pernikahan mereka. Wajah Junjun menggelap, dia dengan tegas menyatakan bahwa kontrak semacam itu tidak pernah ada. Pangeran mencoba mendekat, tapi Yun Xiao langsung menghunuskan pedang ke lehernya. Tidak bisa memaafkan segala perbuatannya. Pangeran memperingatkan Yun Xiao untuk mundur, mengklaim bahwa hanya dia yang melindungi Junjun di tengah fitnah semua orang. Namun Junjun tiba-tiba memotong perkataannya. Dia bertanya siapa sebenarnya penyebar rumor ini, lalu mengabaikan pangeran dan berbalik menatap guru Situ. Dia punya hak memilih kelasnya, tapi melihat seorang pengajar yang menelan fitnah bulat-bulat tanpa investigasi. Junjun menyadari bahwa belajar di kelas orang seperti itu hanyalah pemborosan waktu. Guru Situ dengan marah membalas bahwa tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Jika hidupnya suci, kenapa rumor itu ada? Dia mengancam akan melaporkan Junjun ke kepala sekolah karena dianggap menghina kelasnya. Para siswa mendukung sang guru dan menuntut pengusiran Junjun. Situ memerintahkannya untuk berlutut dan meminta maaf agar hukumannya ringan. Jika tidak, dia sendiri yang akan menyeret Junjun keluar. Junjun menyeringai meremehkan. Dia tidak peduli dengan pendapat gerombolan orang bodoh. Guru Situ yang murka memerintahkan siswa mengepungnya. Putra mahkota menonton dengan penuh semangat. Dia pikir dikepung ratusan siswa akan membuat Junjun terpaksa mengemis bantuan padanya. Di balik bayang-bayang, Leng Wen menyiagakan pedangnya. Begitu pula Yun Chao dan Jun Chaolei yang sudah bersiap untuk bertarung. Namun tiba-tiba, Junjun mencabut pintu kayu yang kokoh dari engselnya dan mengayunkannya. Dalam sekejap, kerumunan itu terpental. Para siswa terpaku syok. Mob yang tadinya agresif itu langsung kehilangan nyali. Junjun dan teman-temannya berjalan pergi dengan santai. Jun Yunshu berlari turun dari lantai 2, mendesak guru Situ agar tidak membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja.
Dia memanipulasi sang guru agar membawa masalah ini ke pihak kepala sekolah untuk menuntut keadilan. Dia memfitnah Junjun terlalu kejam, melukai rekan sendiri, dan tidak menghormati guru, membuat akademi jadi tempat yang tidak aman. Guru situ setuju, membatalkan kelas dan mengajak para siswa berbaris menuju kantor kepala sekolah untuk menuntut pengusiran Junjun. Setelah pergi, Yun Chao yang khawatir memperingatkan Junjun bahwa guru situ tidak akan tinggal diam. Tapi Junjun tetap tenang. Dia sudah tahu siapa dalang di balik semua ini. Rumor itu hampir persis dengan yang disebarkan sang ibu tiri di ibu kota dulu. Satu-satunya orang yang akan menggunakan taktik basi yang sama tentu saja Jun Yun Shu. Namun, masalah pertunangan adalah titik lemah Jun Yun Shu. Jadi dia seharusnya tidak mengangkat isu itu. Keterlibatan dalam pertunangan ini jelas ada campur tangan putra mahkota. Dia memanfaatkan situasi untuk sandiwara pahlawan yang menyelamatkan sang jelita. Jun Shao meminta Yun Chao menyurati Yun Jongjin hancurkan aset eksternal keluarga Jun sekarang juga. Yun Chao bertanya, apakah mereka tidak sebaiknya mengurus masalah akademi terlebih dahulu. Jun Shao menjawab berdebat hanya buang waktu dan terlihat seperti mencari alasan. Lebih baik hancurkan akar masalah yang membuat Jun Yang Shui bertindak nekat. Dia kembali ke kamar masih ada pusing kepala bernama Mo Wuyu yang harus diurus. Walau Jun Zhao tak peduli gosip, kata-kata kejam itu benar-benar melukai hati Yun Xiao. Dia menyuruh Jun Xiaolei pergi dan berniat menghentikan rumor itu sendiri. Lonceng akademi berbunyi semua orang dipanggil ke plaza besar. Jun Yangshu tersenyum sinis, mengira kepala sekolah akan mengusir Jun Jiu karena kekerasan. Di plaza, kepala sekolah mengumumkan akan meluruskan semua rumor yang beredar. Semua orang terkejut saat Yun Xiao maju untuk memberikan penjelasan. Dia membongkar bagaimana Ibu Jun menindas putri sahnya dengan kejam, menyuruh keluarga cabang meracuninya dan menyebar rumor palsu demi merusak namanya. Dia mengungkapkan putra mahkota melamar Jun Yangshu di pesta, lalu mencampakkannya saat melihat Jun Jiu. Kerumunan gempar Jun Yangshu berteriak itu bohong, memfitnah Yun Xiao mencemarkan kesuciannya. Putra mahkota memberikan dukungan penuh padanya. Tapi Yun Xiao bersumpah atas nama tuan muda kedua keluarga Yun semuanya nyata. Putra mahkota menatap Jun Zhao minta bantuan, tapi dia menepisnya dengan dingin. Jun Zhao menantang Jun Yangshu bersumpah tidak tahu apa-apa soal tindakan ibunya. Jun Yangshu mundur ketakutan, memohon agar Jun Jiu tidak bersikap agresif. Dia mengalihkan pembicaraan tindakan Jun Jiu, menyerang rekan dan guru adalah fakta. Guru situ mendukungnya dengan agresif, menuntut Jun Jiu diusir demi harga dirinya. Mungkin kata-kata Yun Xiao benar, tapi tindakan Jun Jiu memang sudah melampaui batas. Namun tiba-tiba, Kaisar Agung melangkah maju. Dia memastikan setiap kata Yun Xiao benar, karena dia sendiri ada di pesta itu. Dia mencengkeram guru situ, memfitnah Jun Jiu dan melarangnya masuk kelas adalah alasan pembenaran. Guru situ gemetar hebat, diteror oleh kehadiran Kaisar Agung yang begitu megah. Saat Kaisar Agung hendak pergi bersama Jun Jiu, wakil kepala sekolah ikut campur. Dia berargumen meski rumor itu palsu. Tindakan kekerasan Jun Jiu tetap butuh hukuman agar akademi tetap disiplin. Meski wakil kepala punya poin soal aturan, Kaisar Agung tetap membela Jun Jiu. Kepala sekolah mengambil jalan tengah Jun Jiu harus dihukum merenung di pavilion perpustakaan. Jun Yung Siu murka hukuman macam apa itu? Kepala sekolah membentak sejak kapan dia berani mempertanyakan keputusan seorang pemimpin. Tak menyerah, Jun Yung Siu mengejek Jun Jiu hanya sombong karena dilindungi Kaisar Agung. Tanpa perlindungan itu, Jun Jiu bukan apa-apa, Jun Jiu hanya menyeringai. Apa kau iri padaku? Jun Yung Siu menantang duel sebagai level 3 Spirit Master, dia bisa menghancurkan Jun Jiu. Jun Jiu melambai santai, ayo coba saja. Penonton mengejek Jun Jiu yang bodoh. Kaisar Agung baru saja memberinya hukuman ringan. Tapi Jun Jiu malah mencari masalah melawan level 3 Spirit Master Mo Wei tiba. Dia merasa Jun Jiu miliknya hanya membuang waktu melawan semut-semut ini. Tapi Leng Yuan sadar Jun Jiu sengaja melakukannya untuk menegaskan dominasi, tidak ada yang berani macam-macam lagi. Lagi pula, karena Jun Yung Siu yang dalang di balik semua rumor itu, Jun Jiu harus menghajarnya langsung untuk melampiaskan amarah. Mo Yue melirik Leng Yuan dengan tatapan dingin yang menusuk. Apa bawahannya ini pikir dia lebih paham Ju kesayangannya dibanding dirinya sendiri? Leng Yuan buru-buru melambaikan tangan menyerah. Di atas panggung, Jun Yunshu memancarkan energi rohnya, sesumbar jangan sampai Junju menangis minta tolong pada Kaisar kalau anggota tubuhnya putus. Dia menerjang. Junju dengan santai menghindar ke samping. Kaget dan malu, Jun Yunshu melancarkan rentetan serangan membabi buta, tapi semuanya meleset total. Dia menarik pedang dan menebas. Tapi Junju dengan enteng menangkap bilahnya di antara dua jari saja. Jun Yunshu tidak bisa menggerakkan pedang itu sainci pun. Dengan sekali sentak, Junju mematahkan pedang itu, melucuti senjatanya, dan menghujani lawannya dengan serangan secepat kilat. Dia nyaris merobek pakaian Jun Yunshu sampai penonton bersorak.
Junju menendangnya keluar panggung, lalu menyusul dengan tamparan keras. Saat Jun Yunshu mencoba menyerang lagi, dia disambut pukulan uppercut telak yang menghantamnya rata dengan tanah. Ini benar-benar pembantaian sepihak. Junju berjalan mendekat dan menyeret Jun Yunshu berdiri. Dia sudah tahu sejak awal Yunshu dalangnya. Ibu dan anak itu selalu memakai taktik kekanak-kanakan yang sama. Seharusnya dia sudah membunuhnya, tapi dia membiarkannya hidup demi melihat kehancuran hubungannya dengan sang putra mahkota. Lagi pula, dia punya pesan untuk Jun Yunshu sampaikan pada ayahnya, sang patriark Jun Shengtian. Ini baru permulaan. Setelah menghajar Jun Yunshu habis-habisan, Junju pergi begitu saja. Di tengah kerumunan, rasa penasaran Gusong memuncak. Melihat kemampuan bela diri Junju yang setara dengan ilmu medisnya, dia sadar tak bisa menangkapnya dengan paksa. Dia harus pakai akal. Yun Xiao mengejarnya, khawatir soal hukuman, tapi Junju malah merasa senang. Ikut kelas-kelas tidak berguna itu toh cuma buang waktu. Dia dengar perpustakaan Tanzong menyimpan koleksi buku super langka. Hukuman ini justru apa yang dia inginkan. Begitu Junju kembali ke kamar, dia langsung disambut sakit kepala luar biasa bernama Mo Wuye. Setiap melihatnya, dia langsung merona. Teringat momen mabuk saat dia menyerang pria itu. Dia buru-buru kabur. Mo Wuyu sadar dia sengaja menghindar. Tapi bagaimana bisa dia berani menatapnya saat pria itu terus menuntut tanggung jawab? 3 hari kemudian, Junze menerima surat dari Yun Zongjin. Dia berhasil menelan 2/3 aset luar keluarga Jun. Xiao heran kenapa mereka menyisakan sepertiganya lagi. Junze menyeringai. Kematian instan itu membosankan. Kematian lambat yang menyiksa perlahan jauh lebih memuaskan. Dia tak sabar melihat wajah patriark dan matriark saat tahu mereka dihancurkan oleh sampah yang dulu sering mereka tindas. Xiao Wu tiba-tiba mengalihkan pembicaraan, bertanya apakah dia akan terus menghindari Mo Wuyu, membuat Junze merasa sangat tertekan. Dia tidak bisa terus mencari alasan untuk tidak kembali ke kamar. Jujur saja, dia bisa saja menolak tanggung jawab itu. Apa dia benar-benar menghindar cuma karena malu? Pertanyaan itu membuatnya bungkam, karena dia memang menghindar, bahkan sampai rela tidur di kamar sebelah. Kalau Mo Wuyu tidak tetap tinggal, dia pasti sudah harus berdesakan di kamar Jun Xiaolei. Junze mencengkeram Xiao Wu, jiwa kompetitifnya membara. Kalaupun sesuatu terjadi, dia yang akan menindih Mo Wuyu, bukan sebaliknya. Pikiran untuk didominasi sama sekali tidak bisa dia terima. Tapi kalau terus menghindar, bukankah dia jadi terlihat pengecut? Bertekad menghadapi semuanya, dia berganti baju dan pergi ke perpustakaan. Tapi bukankah pergi ke perpustakaan justru cara lain untuk menghindari pria itu? Mo Wuyu dengan mudah menyadari dia bersembunyi. Jadi, dia menghilang dan mengikutinya dalam sekejap. Larut malam di perpustakaan, Mo Wuyu mengagumi betapa giat Ju kecilnya belajar. Kenyataannya, Junze sudah kelelahan dan ingin tidur. Saat dia merapikan buku untuk pulang, satu buku jatuh ke lantai dengan suara keras. Xiao Wu buru-buru menyangkal menjatuhkannya. Tulisan di dalam buku itu benar-benar asing, sama sekali berbeda dari bahasa dunia saat ini. Saat dia ingin mengembalikannya, Mo Wuyu tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Jun Jiao belum siap menghadapi pria itu. Dia mendekat, sangat dekat. Wajahnya memerah. Dia memperingatkan Mo Wuyu agar menjaga jarak pria dan wanita, tidak pantas sedekat ini. Tapi Mo Wuyu bersikeras. Saat dia menoleh, bibir mereka tak sengaja bersentuhan. Panik, dia mencoba mendorongnya. Tapi Mo Wuyu mencengkeram tangannya, mendongakkan dagunya, dan bertanya apakah dia sedang menghindar. Harga dirinya tersulut. Dia menarik rambut Mo Wuyu, menciumnya balik dengan garang. Pertarungan dominasi pun pecah di sana. Xiao Wu menutup mata dengan cakarnya. Saat napasnya hampir habis, Jun Jiao mendorong Mo Wuyu menjauh. Dia bersikeras dia tidak sedang menghindar. Belum puas, Mo Wuyu maju lagi untuk ciuman berikutnya. Tapi mendadak, pintu rahasia di rak buku terbuka. Jun Jiao terjatuh ke dalam kegelapan. Mo Wuyu langsung melompat menyusulnya. Di luar, Xiao Wu masih memejamkan mata. Benar-benar tidak tahu apa yang terjadi sebelum pintu rahasia itu tertutup rapat. Jatuh ke ruang rahasia, Jun Jiao cemas. Dia harus segera keluar. Xiao Wu yang manja pasti menangis jika tidak menemukannya. Tapi perhatian Mo Wuyu teralihkan. Ada mural besar penuh tulisan kuno misterius. Itu tulisan kuno dari era 4 binatang suci. Pesan di sana jelas mereka hanya bisa keluar jika menerima warisan itu. Ini warisan penjinak binatang dari klan burung Vermilion. Kekuatan untuk mengendalikan unggas. Kalau si kecil Ju miliknya mempelajarinya, setidaknya dia bisa memahami bahasa burung. Ini juga bagus untuk Xiao Wu, karena harimau putih adalah salah satu dari 4 binatang suci. Mempelajari ini bisa membangkitkan garis keturunan Xiao Wu yang tertidur, membuatnya layak jadi roh pendampingnya. Tapi kalau sehebat itu, kenapa Mo Wuyu tidak mempelajarinya? Dia bilang ini tidak berguna baginya.
Mo Wuyu menyalurkan energi roh, mural aktif, dan tulisan itu melayang di udara. Jun Jiao tidak bisa membaca sepatah kata pun. Dia menggenggam tangan Jun Jiao. Jangan menghindar apapun yang terjadi, katanya. Remas tangannya kalau terasa sakit. Mo Wuyu menempelkan dahinya ke dahi Jun Jiao, mentransfer pengetahuan kuno itu langsung ke pikirannya. Hafalkan, perintahnya. Jun Jiao fokus menyerap semuanya. Kekuatan mentalnya jauh melampaui batas Master Roh biasa, membuat Mo Wuyu terkesan. Dia juga merasa wanita di mural itu terlihat familiar, meski dia tidak tahu siapa. Lagi pula, kalau warisan ini tidak berguna untuk Ju kecilnya, dia tidak akan membuang waktu sedetik pun. Bagi Mo Wuyu, warisan burung vermilion biasa saja. Dia punya hadiah yang jauh lebih baik yang pasti akan lebih disukai Jun Jiao. Saat Jun Jiao selesai menyerap pengetahuan dan membuka mata, ada dua senjata tergeletak di depannya. Mo Wuyu menjelaskan, itu senjata kembar bernama Chuyin dan Bayang, hadiah darinya. Kenapa tiba-tiba memberi hadiah? Dia membisikkan sesuatu itu hadiah balasan karena ciuman tadi. Jun Jiao membalas, kalau hanya untuk ciuman dia tidak mau. Jangan-jangan ini jebakan lagi. Namun karena Mo Wuyu memaksa, dia menerimanya dengan enggan. Dia menguji keseimbangan senjata itu. Ini senjata luar biasa. Untung besar. Jun Jiao kemudian mulai mempelajari seni penjinakan binatang. Ilmunya dibagi 3 tingkatan manusia, bumi, dan langit. Tingkat manusia bisa memahami burung, memerintahnya, dan membantu binatang kontrak naik level. Tingkat bumi memungkinkan komando atas semua binatang. Tingkat langit memberi kendali atas semua binatang roh di bawah 4 binatang suci, termasuk Raja Binatang. Lambang burung vermilion muncul di pergelangan tangannya. Dia berhasil menguasai warisan itu. Mo Wuyu benar-benar terkejut. Dia pikir butuh waktu berhari-hari, tapi Jun Jiao menguasainya hampir seketika. Sekarang, bagaimana cara mereka keluar? Xiao masih menunggu. Mo Wuyu mendadak sangat cemburu. Apa dia benar-benar mencintai kucing itu? Jun Jiao menjelaskan. Xiao sudah bersamanya sejak lama. Itu hal paling penting baginya. Dia balik bertanya, apa ada orang atau sesuatu yang sudah lama menemani Mo Wuyu? Mo Wuyu terdiam sejenak, memikirkan sesuatu. Lang Yan dan Ying Han sudah lama bersamanya, tapi dia tak akan segan menghukum jika mereka berbuat salah. Tapi tunggu dulu. Dia baru saja bilang harimau putih itu segalanya bagi dia. Lalu bagaimana dengannya? Jiwanya terasa tertarik padanya setiap detik. Apakah jiwanya sendiri tidak menarik perhatian gadis itu sedikit pun? Dia mulai merasa kesal luar biasa. Junju memotong lamunannya, mengingatkan kalau mereka harus fokus mencari jalan keluar dulu. Dia menyuruh Junju berdiri di belakangnya dan melepaskan energi roh miliknya. Pintu besar bergambar burung vermilion mulai bergetar hebat. Kalau mereka nekat mendobraknya, pelindung itu pasti akan berbalik menyerang. Hanya pewaris asli yang bisa membukanya dengan menyentuh pintu. Begitu terbuka, Xiao yang sudah cemas langsung melompat ke pelukan gadis itu. Kucing itu sudah menunggu selama 2 hari, dan hampir saja putus asa. Junju dengan lembut menenangkan kucing yang sedang terisak itu sementara Mo Wuyu memperhatikan. Wajahnya terlihat sangat kesal. Seolah dia ingin mencekik si bola bulu itu detik ini juga.